tema kita pada pagi hari ini adalah tentang keuangan, ya. Oke. Tema kita pada pagi hari ini tentang keuangan. Saya beri judul kesederhanaan, ya. Oke. Nah, next slide silahkan, Resa. Oke, ya. Apa yang menjadi panggilan hidup orang Kristen, ya? Siapa di sini yang ingin jadi kaya? Angkat tangan. Oke, wah, semuanya pengen jadi kaya, ya. Oke, ya. Puji Tuhan. Ya. Mari kita baca ayat firman Tuhan di dalam Amsal 23 ayat yang keempat. Amsal 23 ayat yang keempat. Silahkan, Vivi, tolong dibacakan, Vivi. Amsal 23 ayat yang keempat. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu ini. Nah, loh, ya. Itu ternyata yang ingin jadi kaya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, begitu, ya. Lupakan niatmu itu. Jadi bagi yang tadi mengangkat tangan, begitu kan, ya. Lupakan niat untuk menjadi kaya, kata firman Tuhan, begitu. Ya, oke, ya. Nah, jadi panggilan orang Kristen itu apa, begitu? Panggilan orang Kristen tentu kita tidak dipanggil untuk menjadi kaya, ya. Kita dipanggil untuk menjadi berkat, oke? Nah, kalau orang kaya belum tentu jadi berkat, tapi kalau orang yang jadi berkat, dia kudu kaya. Oke, saya ulangi sekali lagi, ya. Oke, kita tidak dipanggil untuk menjadi kaya, kita dipanggil untuk menjadi berkat. Orang kaya belum tentu jadi berkat, tapi kalau orang pengen jadi berkat, dia harus kaya. Begitu, ya. Oke. Jadi panggilan hidup orang Kristen itu adalah menjadi berkat, bukan untuk menjadi kaya. Oke, ya. Karena Abraham dipanggil untuk menjadi berkat, ya. Kita kan keturunan Abraham. Firman Tuhan di dalam Alkitab kepada Abraham bahwa kita akan oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat dan engkau akan menjadi berkat, katanya, ya. Next slide silakan. Nah, kalau kita bicara soal uang, begitu kan? Karena kalau kita bicara soal kekayaan, soal berkat kan kita bicara soal uang, begitu kan? Ya. Maka ada dua hal yang bisa dilakukan oleh uang itu, berkat atau jerat, begitu. Ya. Kalau orang punya uang banyak, pertama dia bisa menjadi berkat atau uang itu bisa menjadi jerat bagi dia. Tidak ada waktu lagi untuk melayani Tuhan. Bahkan keluarga-keluarga itu salah satu alasan bercerai, perceraian terjadi atau perpecahan keluarga itu karena uang. Bahkan perpecahan gereja itu disinyalir salah satunya karena uang. Jadi berkat itu bisa uang itu bisa menjadi berkat atau bisa menjadi jerat. Nah, orang-orang mengatakan uang adalah budak yang baik tapi tuan yang bengis, katanya, ya. Itulah sebabnya di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10 bahwa cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Perlu digarisbawahi di sini bahwa bukan uang yang menjadi akar segala kejahatan, tetapi cinta akan uang. Itulah sebabnya kita harus menaruhkan uang itu di pikiran kita, tapi jangan menaruh uang di hati kita, karena di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Harta kita sesungguhnya seharusnya adalah harta kerajaan sorga. Baik, silakan Vivi tolong dibacakan di dalam 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai dengan 10. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh
memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, itulah peringatan yang kita baca di dalam 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Kita bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena kalau kita ingin menjadi cepat kaya, memburu uang, begitu uang yang menjadi visi dan tujuan hidup kita, maka kita akan jatuh ke dalam berbagai pencobaan, ya. Karena uang itu tidak pernah menjamin sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan. Oke, next slide. Mari kita akan masuk, begitu kan, ya, di dalam komitmen kesederhanaan. Jadi saya tulis di sini seluruh pengajaran Alkitab tentang keuangan dan teladan Tuhan Yesus tentang keuangan dapat disimpulkan dalam satu kata, yaitu kesederhanaan atau simplicity. Kalau kita berbicara tentang keuangan, pengajaran keuangan dalam Alkitab, maka bisa disimpulkan dengan satu kata, yaitu kesederhanaan. Nah, kita akan belajar apa itu kesederhanaan. Ya, next slide, silakan. Nah, kesederhanaan itu yang pertama adalah belajar mencukupkan dan percaya. Ya, kita harus percaya bahwa hidup kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Saya ini bapak di dalam keluarga, orang tua di dalam keluarga, papa bagi anak-anak saya. Kerinduan saya adalah mencukupkan kebutuhan setiap anak-anak saya. Nah, saya saja sebagai bapak yang tidak sempurna berpikiran seperti itu, apalagi Bapa di sorga. Dia pasti memiliki kerinduan untuk mencukupkan segala kebutuhan kita, saudara. Ya, jadi kita perlu belajar mencukupkan dan percaya. Kalau memang kita diberi berkat 1 juta, misalnya 1 bulan, ya kita belajar mencukupkan dengan 1 juta itu. Kalau kita diberi 5 juta, kita belajar mencukupkan dengan 5 juta 1 bulan. Kalau kita dipercaya 10 juta, ya kita belajar mencukupkan begitu. Karena yang namanya uang itu pasti tidak akan pernah cukup. Saudara punya 100.000 tidak cukup, saudara punya 1 juta tidak akan pernah cukup, saudara punya 10 juta tidak akan pernah cukup, saudara punya 100 juta tidak akan pernah cukup. Demikian juga kalau 1 miliar tidak akan pernah cukup, itu dijamin begitu. Ya, itulah sebabnya kita perlu belajar mencukupkan. Makanya di dalam Ibrani 13 ayat 5 dikatakan bahwa aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Bukankah Tuhan itu adalah sumber keuangan kita? Bukankah Tuhan itu sumber berkat kita? Maka janjinya di dalam Ibrani itu 13 ayat 5 bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Silakan Vivi tolong dibacakan Ibrani 13. Ibrani 13 ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, jadi di sini jelas begitu di dalam Ibrani bahwa kita ini jangan sekali-kali menjadi hamba uang. Kita bukan hamba uang, tetapi kita ini adalah hamba Tuhan, saudara sekalian. Ya, jadi kalau hamba tentu akan takluk kepada tuannya. Kita tidak boleh takluk kepada uang, tetapi kita takluk kepada Kristus. Ya, nah saya tulis di situ di dalam PowerPoint bahwa manusia tidak pernah merasa cukup. The more one has, the more one wants, begitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya uang 1 juta, maka kebutuhan kita itu, keinginan kita pasti untuk 1 juta. Dan kalau kita punya 10 juta, maka keinginan kita itu pasti untuk yang 10 juta. Nah, masalahnya nanti kalau misalnya keinginan kita sudah 10 juta, tiba-tiba keuangan kita berkurang menjadi 5 juta, begitu ya, uangnya kurang, tetapi kebutuhan dan keinginannya tidak akan pernah berkurang. Nah, itu akan jadi masalah pada akhirnya, ya. Nah, saya tulis di PowerPoint juga perbedaan antara sukses dan
bahagia, ya. Apa itu sukses? Apa itu bahagia, ya. Saya ingat waktu itu saya pernah dapat pelatihan di salah satu bank begitu, ya. Kan sukses itu dalam bahasa Inggris itu sukses, ya. Coba next slide begitu, ya. Nah, itu kan sukses, ya. Kemudian dia garis tuh huruf S-nya dan huruf C-nya begitu, ya. Maka kita bisa menemukan S yang digaris lebih banyak daripada C yang digaris vertikal begitu. It means katanya you get more dollars than cents, katanya begitu, ya. Jadi kesuksesan menurut orang dunia kita memperoleh lebih banyak dolar daripada sen begitu, ya. Nah, saya tuliskan di sini, sukses itu apa definisinya? You get what you want. Jadi saudara memperoleh apa yang saudara inginkan. Itulah keberhasilan begitu. Ingin beli motor, dapat motor. Nah, itulah keberhasilan. Ingin lulus dengan nilai A, dapat nilai A. Nah, itulah keberhasilan. Naksir seorang wanita yang cantik ketika masih bujangan dan akhirnya menjadi istri. Nah, itulah keberhasilan. You get what you want. Tetapi kebahagiaan itu adalah you want what you get. Anda menginginkan apa yang Anda peroleh. Nah, seharusnya kita ini memiliki mentalitas bahagia, bukan mentalitas sukses. Karena kalau sukses tidak akan ada habisnya. Karena kita akan selalu punya keinginan dan keinginan dan keinginan. Tetapi kalau berbahagia itu artinya kita mensyukuri apa yang kita miliki. You want what you get. Jadi kalau saudara punya rumah dan rumahnya ini masih ngontrak, saudara bersyukur begitu. Maka saudara bahagia. Kalau saudara masih naik motor Honda Beat begitu, saudara bersyukur, maka saudara berbahagia. Kalau saudara naik kendaraan, masih punya kendaraan yang sederhana begitu, ya, Kijang Avanza tahun lama, ya saudara bersyukur begitu, ya. Maka itulah kebahagiaan. Saudara menginginkan apa yang saudara peroleh. Jadi ciri orang bahagia itu adalah bersyukur. Kadangkala ya kita sulit bersyukur begitu sehingga kita tidak bisa berbahagia di dalam kehidupan kita. Next slide, silakan. Nah, jadi yang tadi pertama saya sudah bahas definisi kesederhanaan. Lalu yang kedua, kesederhanaan itu tidak dikuasai oleh roh kemiskinan. Nah, apa itu roh kemiskinan? Roh kemiskinan itu adalah roh dunia yang memperbudak dan membuat takut. Jadi ciri dikuasai oleh roh setan itu ada dua hal, saudara sekalian. Kita diperbudak dan kita menjadi takut. Silakan Vivi tolong dibacakan Roma 8 ayat yang ke-15. Dibuka, Vi, mic-nya, Vi, unmute. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, jadi roh yang dari dunia itu ada dua hal yang bisa dilakukan itu adalah memperbudak dan membuat takut begitu, ya. Itulah roh kemiskinan. Orang yang dikuasai oleh roh kemiskinan, dia akan diperbudak dan dia akan menjadi takut. Nah, sekarang kita akan belajar apa itu roh kemiskinan, ya. Yang pertama, roh kemiskinan itu tentunya mentalitas ingin cepat kaya, ya. Nah, ini makanya kan banyak orang kena tipu begitu, ya. Sekarang begitu robotic trading dan segala macam begitu. Kenapa? Karena mentalitas ingin cepat kaya begitu, ya. Kita tidak boleh memiliki mentalitas ini karena firman Tuhan sudah memperingatkan kita begitu di dalam Amsal 28 ayat 20 kan dikatakan orang yang dapat dipercaya itu mendapat berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Itu ada di dalam Amsal 28 ayat 20 begitu, ya. Jadi kita harus mengumpulkan sedikit demi sedikit, ya. Orang yang
ingin cepat kaya biasanya ya mudah ditipu, atau dia bisa gampang terlibat di dalam perjudian, kan begitu? Ya, oke, ya. Itulah mentalitas orang ingin cepat kaya, begitu, ya. Itu ciri orang yang dikuasai oleh roh kemiskinan, begitu, ya. Oke. Lalu yang kedua itu manipulasi hutang. Anak-anak Tuhan itu kita dipanggil sekali lagi bukan menjadi budak uang, tetapi kita menjadi hamba Tuhan. Nah, kalau kita berhutang, maka kita menjadi budak orang yang memberi hutang, begitu. Ya, apalagi sekarang kan sering ditawarkan tuh begitu pinjaman online, begitu kan? Ya, waduh, saya sedih sekali melihat berbagai teman begitu, ya, yang akhirnya meninggalkan pelayanan karena pinjaman online, begitu. Ya, misalnya saya pinjam online, begitu kan ya. Tentu ketika saya tidak bisa membayar, begitu, maka akan ada tekanan psikologis, membuat saya takut, begitu, dan membuat saya diperbudak. Orang-orang dari pinjol itu akan kontak teman-teman saya, dia akan kontak Vivi, begitu kan, ya. Kasih tahu Vivi itu yang namanya Joseph itu tidak bayar hutang, begitu. Akan kontak Koian, begitu kan ya. Akan kontak orang-orang yang lain, akhirnya kan menjadi malu, begitu, ya. Pertanyaannya orang Kristen boleh nggak hutang? KPR, kredit mobil, ya boleh, begitu. Kan ada aturannya, 30% dari penghasilan. Jadi kalau misalnya penghasilannya 5 juta, ya nyicilnya 1,5 lah, begitu. Tapi kalau misalnya penghasilannya 5 juta dan cicilannya itu 4 juta, itu namanya mencelakakan diri sendiri, begitu. Ya, itu yang disebut dengan manipulasi hutang. Karena hutang ini kebiasaan loh, begitu. Ya, oke? Kebiasaan hutang ini begitu, ya. Jadi kalau orang yang terbiasa hutang, maka dia ketemu teman juga pasti akan berhutang, begitu. Ya, dia akan coba hutang semuanya, mobil hutang, rumah hutang, bahkan beli baju juga kredit ke siapa? Shopee ya hutang, begitu kan ya. Dicicil berapa kali begitu, ya. Oke. Lalu yang berikutnya, roh kemiskinan cirinya itu kikir begitu, ya. Orang kikir itu kan takut jadi miskin dia, begitu kan, ya. Saudara sekalian, ketika saudara mendapatkan uang, maka saudara harus bisa menikmati uang tersebut, begitu, ya. Jangan kikir dengan diri sendiri. Orang yang kikir dengan dirinya sendiri, pasti dia akan kikir dengan orang lain, begitu, ya. Sekali lagi nih, saya tekankan, orang yang kikir dengan dirinya sendiri pasti akan kikir dengan orang lain, ya. Jadi kalau saudara punya uang, yang nikmatilah uang yang saudara miliki. Pengen beli baju bagus, belilah baju bagus. Pengen beli ayam goreng, begitu kan ya, di tempat makan, rumah makan yang enak yang jual ayam goreng, belilah begitu kalau mampu, begitu. Saya pikir sih pasti mampu, begitu, dengan gaji 4 juta, 5 juta, masa sih tidak bisa beli ayam goreng, kan begitu, ya. Oke. Jadi tidak kikir, ya. Oke. Lalu yang berikutnya itu adalah mentuhankan uang. Nah, ya. Jadi yang pertama itu mentalitas ingin cepat kaya, lalu yang kedua manipulasi hutang, lalu yang ketiga kikir, begitu, ya. Kenapa kita perlu memberi? Jadi ketika saya mengajar kepada orang-orang tentang memberi, begitu ya, terutama memberi kepada gereja, saya katakan bahwa Tuhan itu maha kaya, Tuhan tidak perlu diberi, begitu kan ya. Tetapi masalahnya manusia itu perlu memberi. Karena ketika manusia memberi, maka dia berbuat baik kepada dirinya sendiri. Bahkan di dalam Amsal itu, orang yang berbuat baik kepada orang lain, begitu kan ya, Tuhan akan tolong dia begitu di ranjang sakitnya. Saya lupa itu apa di Amsal apa di Mazmur begitu ya. Nanti saya cek lagi. Jadi ketika kita berbuat baik kepada orang lain lewat keuangan, maka kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Menabur kebaikan akan menuai kebaikan. Menabur makan menuai marah, begitu kan ya. Menabur kasih akan
menuai kasih begitu. Jadi apa yang akan kita tabur? Kalau kita menabur kemurahan kepada orang-orang, maka kita akan menuai kemurahan. Jadi ketika kita dapat duit begitu, yang pertama harus menikmati itu pertama adalah diri kita sendiri. Lalu yang kedua, jangan lupa persembahan kepada Tuhan, begitu. Itu yang paling utama, persembahan kepada Tuhan. Lalu untuk diri kita sendiri, lalu untuk keluarga kan begitu, untuk pasangan kita. Masa ngasih persembahan ke gereja 5 juta, istri mau beli baju 200.000 nggak dikasih, begitu kan, itu namanya salah begitu ya. Anak-anak kita harus menikmati, keluarga kita harus menikmati. Orang tua perlu diberi, mertua perlu diberi, kan begitu ya. Kalau ada keluarga adik kakak yang perlu bantuan sekolah, ya perlu kita bantu begitu. Memang kalau dihitung-hitung kita tidak akan merasa cukup karena banyak orang yang akan dibantu. Itulah sebabnya kita perlu hikmat di dalam membantu. Ya, kita kadang-kadang cuma bisa membantu 200.000 atau 100.000, ya bantulah sesuai dengan kemampuan kita begitu. Tapi ketahuilah bahwa taburan yang kita lakukan kepada orang-orang yang dekat dengan kita itu tidak akan pernah sia-sia. Sekali lagi kita dipanggil untuk menjadi berkat, dan berkat itu yang pertama harus menikmati itu adalah keluarga begitu. Ya, oke? Ya. Lalu yang berikutnya itu mentuhankan uang, itu roh kemiskinan begitu, ya. Semuanya uang begitu. Kan ada lagu zaman dulu itu, apa yang dicari orang, uang, 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 katanya begitu kan ya. Bukan Tuhan Yesus. Nah, kita tidak boleh mentuhankan uang. Sekali lagi saya tekankan, uang itu ditaruh di pikiran begitu, bukan di hati. Jangan taruhkan uang di dalam hati kita begitu, ya. Lalu yang berikutnya gila kerja, workaholic begitu. Kita memang harus bekerja keras loh begitu, ya, oke? Kita harus bekerja keras, itu satu keniscayaan. Tapi kalau orang gila kerja itu, dia merasa tidak cukup dan dia takut begitu, ya. Itulah sebabnya jam 8 sampai jam 5 dia kerja, kemudian jam 5 sampai jam 9 dia ngasih privat les, jam 9 malam sampai jam 12 malam dia jualan bubur, bangun jam 4 pagi, jualan nasi kuning, kemudian kerja lagi. Nah, seperti itulah orang yang gila kerja, begitu. Yang difikirkannya adalah uang dan uang dan uang. Kita tidak hidup untuk uang, tapi uang untuk hidup, begitu. Ya, sekali lagi saya tekankan, kita tidak hidup untuk uang, tapi uang untuk hidup. Ya, next slide, silakan. Nah, kesederhanaan itu definisi yang ketiga, itu memberi dengan sukacita. Sekali lagi, saya tadi sudah katakan dan saya tulis juga di PowerPoint bahwa Tuhan itu tidak perlu diberi, tapi manusia perlu memberi. Nah, yang perlu dipersembahkan itu adalah persembahan tubuh, ya. Di dalam Roma 12 ayat 1 itu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kalau orang sudah mempersembahkan tubuhnya begitu kan ya, maka dia pasti tidak akan sulit memberikan persembahan keuangan. Dia pasti akan memberi dengan sukacita. Kita dipanggil untuk menjadi saluran berkat untuk keluarga, saudara seiman, orang lain, tubuh Kristus, gereja, dan pelayanan. Jadi hati dan harta itu seperti dua sisi mata uang, begitu kan ya? Di mana hatimu berada, hartamu berada. Di mana hartamu berada, disitulah hati kita berada. Next slide. Nah, kesederhanaan itu yang definisi berikutnya itu tidak bergaya hidup mewah, ya, oke? Tidak bergaya hidup mewah. Mari kita baca di dalam 1 Timotius 5 ayat yang ke-6. Ini memang berbicara tentang janda, tetapi saya lihat ini relevan juga begitu kan ya dengan kehidupan orang-orang Kristen secara umum. Silakan. 1 Timotius 5 ayat yang ke-6. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan yang berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Nah, jadi kalau orang bergaya hidup mewah, firman Tuhan katakan, dia sudah mati selagi dia hidup, katanya begitu. Ya, ini memang sekali lagi dalam konteks janda, tetapi ini relevan dengan kehidupan anak-anak Tuhan. Kita tidak dipanggil untuk bergaya hidup mewah, begitu kan? Ya. Kenapa? Karena kesenangan dunia itu biasanya memperlemah kehidupan rohani kita.
Kalau kita menghabiskan banyak waktu untuk ngutak-ngatik mobil mewah, begitu kan ya. Kalau kita kehabisan waktu untuk ngutak-ngatik begitu benda-benda yang mahal begitu, maka kehidupan rohani itu pasti akan diperlemah. Kenapa? Karena pikiran kita kan ke sana begitu bawaannya begitu. Ya. Lalu kita tidak boleh syarat atau kelebihan muatan begitu dengan kesenangan dunia. Ini kan peringatan Tuhan Yesus. Ciri-ciri orang hidup di dalam akhir zaman itu adalah mereka syarat dengan kesenangan dunia. Saudara sekalian, ketika kita tidak punya uang, maka kita punya banyak waktu untuk berdoa, untuk baca firman Tuhan. Tetapi ketika kita punya uang, kita mulai berpikir untuk langganan Netflix lah, begitu kan? Ya, beli HP yang baru lah, beli benda-benda elektronik yang baru lah. Akhirnya kita kehilangan waktu-waktu yang indah lagi di dalam persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Waktu yang kita pergunakan untuk beribadah, untuk menyembah, untuk memuji Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan, kita pakai untuk nonton film misalnya, begitu ya. Jadi kita tidak boleh syarat atau kelebihan muatan. Bukan berarti tidak boleh nonton televisi, tidak boleh lihat YouTube dan yang lainnya, tidak begitu. Yang saya maksudkan itu adalah kelebihan muatan, begitu kan ya. Syarat itu artinya kelebihan muatan begitu. Mari kita baca di dalam Lukas 21 ayat 34. Silakan. Lukas 21 ayat yang ke-34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Nah, itu ya. Jadi kita tidak boleh syarat begitu kan ya, kelebihan muatan dengan kesenangan-kesenangan duniawi ya. Lalu ada satu hal lagi yang ingin saya bagikan, tidak ada di dalam PowerPoint. Vivi tolong bisa dibacakan di dalam Amsal 22 ayat 26. Amsal 22 ayat 26. Kadang-kadang ini juga sering dilakukan oleh anak-anak Tuhan ya. Kita harus hati-hati, kita kudu lihat prinsip firman Tuhan mengenai hal ini. Silakan Vivi. Amsal 22 ayat yang ke-26. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Ya, jadi anak-anak Tuhan tidak boleh dipanggil menjadi penanggung, tidak boleh menjadi penanggung hutang. Saya punya pengalaman dulu kan ada teman saya datang ke saya ketika saya muda. Lalu dia minjem uang begitu. Saya pengen bantu begitu ya. Saya pengen bantu karena dia kesulitan keuangan begitu, pinjam beberapa juta. Lalu saya katakan saya mau bantu tapi saya nggak punya uang, saya bilang begitu ya. Lalu dia katakan, tapi kamu kan punya kartu kredit. Iya, saya punya kartu kredit, saya bilang begitu. Ya udah, kita gesek aja kartu kreditnya, begitu kan ya. Ambil cash katanya. Boleh, kata saya dalam kepolosan. Lalu saya pergi bersama dengan dia ke satu tempat, itu kartu kredit saya gesek begitu. Waktu itu saya punya kartu kredit gold kan, jadi lumayan bisa digesek banyak tuh. Saya lupa jumlah pastinya 5 apa 6 juta saat itu begitu kan ya. Kemudian saya kasih begitu ya. Aduh, saudara, setelah itu begitu kan ya, saya kesulitan bayarnya begitu kan ya, dan dia juga kesulitan bayar ke saya begitu ya. Saya belum tahu mengenai ayat ini, tapi ketika saya tahu ayat ini, maka kita tidak boleh menjadi penanggung hutang. Kita boleh bantu orang, tapi jangan hutang atas nama kita begitu ya untuk orang lain. Nah, itu presentasi dari saya yang ingin saya sharingkan begitu kan ya. Tentu akan ada banyak hal-hal yang ingin dipertanyakan. Jadi saya berikan sesi tanya jawab cukup panjang pada saat ini. Saya kembalikan kepada Ko Ian. Silakan Ko Ian. Oke, terima kasih Pak Yosef Tatang atas sharingnya tentang kesederhanaan dan prinsip-prinsip dasar tentang keuangan ya. Kalau kita lihat nih background-nya juga uang jatuh dari toples. Nah, jadi mungkin sedikit saya berkomentar bahwa saya sendiri mengagumi dan memuji komitmen organisasi ICI dan Yayasan Tangan Pengharapan, karena kalau kita tahu sejarahnya, ICI ini berdiri dari yayasan dulu ya. Kita yayasan yang mengikuti prinsip Alkitabiah, kita memberkati 6.500 anak dan 112 guru di setiap pedalaman di Indonesia. Nah, atas dasar
yayasan tersebut yang tadinya dimulai oleh Ko Jojo dan Ciheni dengan modal nubuatan dari firman Tuhan, akhirnya mereka bisa memiliki satu yayasan yang begitu besar. Nggak jauh dari tahun itu baru ada ICI dan ada gereja. Nah, jadi saya lihat Pak, ini kebalikan dari kebanyakan yang di luar sana, justru gereja dulu, lalu bikin gedung yang besar ya. Dan mungkin yang mau saya tanyain secara pribadi sebenarnya, apakah kalau kita melakukan, karena kan keuangan mau nggak mau berkaitan dengan perpuluhan Pak, boleh nggak sih ke gereja atau harus ke yayasan atau langsung ke orang yang nggak mampu Pak, kira-kiranya? Di mute Pak, sorry. Baik, terima kasih Pak Jan. Nah, kalau kita bicara perpuluhan, jadi saya ingin tekankan bahwa perpuluhan ini adalah basic, begitu kan ya. Kalau dalam ilmu hukum ini adalah Pancasilanya atau undang-undang dasarnya, sumber dari hukum, begitu kan ya. Jadi kalau orang mengatakan perpuluhan itu tidak ada di dalam Perjanjian Baru, betul, tetapi kan Perjanjian Baru itu berakar dari Perjanjian Lama dan perjanjian sebelum Perjanjian Lama, begitu kan? Bukankah kehidupan Abraham itu berbicara juga kan? Abraham ada itu sebelum ada hukum Taurat. Ketika Abraham melakukan perang, begitu kan ya? Lalu dia mempersembahkan 1/10 dari hasil jarahannya itu kepada Melkisedek, begitu kan ya. Kemudian Yakub juga kan memberikan persembahan persepuluhan. Jadi persembahan persepuluhan itu adalah basic bagi kehidupan kekristenan ya. Itu satu keniscayaan begitu. Kalau orang berargumentasi kan itu untuk orang Yahudi, betul begitu. Kemudian kan di dalam Taurat dikatakan siapa saja yang berhak menerima persepuluhan itu kan begitu. Persembahan persepuluhan itu harus dibawa ke bait suci, betul itu begitu ya. Jadi persembahan persepuluhan untuk orang Israel, betul begitu. Tapi kita juga kan Israel secara rohani begitu ya. Jadi apa yang dilakukan Abraham, Yakub begitu itu boleh menjadi teladan untuk kita begitu kan ya. Dan di dalam Perjanjian Baru kita bukan 10% tapi 100% persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi di dalam Perjanjian Baru itu seluruh kehidupan kita 100% begitu. Tapi sama seperti kita sekolah begitu kan ya, kita harus lewat SD dulu begitu baru bisa SMP, SMA dan kuliah ya. Tidak mungkin dong begitu orang bisa SMA tanpa SD. Lalu ketika dia SMA dia katakan wah itu pelajaran basic SD begitu. Kita tidak perlu lakukan lagi matematika 1 tambah 1 2 tambah 2 itu SD, iya betul begitu itu SD, tapi kan itu dasar kehidupan kita. Nah, demikian juga perpuluhan itu analogi yang bisa saya berikan. Nah, kemudian siapakah yang berhak menerima perpuluhan? Nah, kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, maka yang bisa menerima perpuluhan itu adalah janda, anak yatim, orang Lewi dan orang asing. Janda, anak yatim, orang Lewi dan orang asing katanya begitu kan? Ya. Jadi itulah orang-orang yang berhak menerima perpuluhan di dalam Perjanjian Lama begitu. Tapi kalau kita lihat di dalam Perjanjian Baru, maka Paulus itu di dalam perkataannya dia katakan bahwa persembahan itu supaya terjadi keseimbangan katanya begitu kan ya. Jadi ada sebagian jemaat yang diberkati keuangan secara melimpah, ada jemaat lain yang kekurangan. Nah, yang berlebihan itu harus menutup yang kekurangan supaya terjadi keseimbangan. Makanya kan ada karunia itu karunia berbagi kan begitu, dan yang berbagi itu kan tentu salah satunya uang begitu. Nah, jadi pertanyaannya apakah kita boleh memberikan persembahan kepada yayasan atau organisasi di luar gereja? Boleh menurut saya begitu selama itu untuk kepentingan tubuh Kristus kan begitu ya. Kita memang ada di gereja lokal dan kita bertanggung jawab. Jadi ketika kita menjadi satu anggota gereja lokal, kita bertanggung jawab untuk gereja tersebut, begitu kan ya? Kita wajib memberikan persembahan kepada gereja lokal di mana kita tinggal. Tetapi di mana hatimu berada, hartamu berada. Ada orang di satu gereja lokal, tapi hatinya ada di pelayanan, dia tergerak untuk memberi kepada pelayanan lain. Tidak menjadi masalah itu begitu, ya. Kan kita ada 12 bulan nih kalau bicara soal persepuluhan begitu ya. Ya bolehlah begitu 4 kali diberikan kepada di luar organisasi kita begitu kan ya, yang 8 kali misalnya diberikan kepada organisasi gereja di mana kita
ada begitu. Tapi kalau misalnya memang merasa kurang, beranikah kita melangkah tidak memberikan 1/10 tapi 20%? Itu dibutuhkan keberanian begitu tentunya ya. Mungkin itu Ya. Pak. Ya memang Pak, kalau saya lihat ya dari pengalaman hidup saya, karena saya sendiri kan bantu di beberapa organisasi yang cukup besar, dan ada ketua-ketua atasan-atasan saya itu bisa dikategorikan mungkin konglomerat ya. Nah saya lihat kan, kalau kita lihat prinsip-prinsip di Alkitab itu kan menjamin atau memberikan pedoman untuk hidup, dan Bapak bilang tadi salah satunya adalah memberi. Nah saya lihat ini lintas agama terkait perempuan apa enggak. Bahkan saya lihat pemberian itu membeli sosial kredit sebenarnya. Jadi kalau kita memberi, apalagi kita sama-sama bantu orang, nah orang tuh juga lihat sosok kita yang suka membantu. Nanti ketika kita susah, kita dibantu, atau mungkin dalam konteks bisnis ya, karena kan ini kita organisasi yang besar, mereka itu justru ketika mikirkan opportunity, saya ingat sih dulu dia sering bantu orang, mendingan saya bantu dia deh untuk mengembangkan bisnisnya, karena dia pun berpikir orang ini pasti bakal kembali lagi menabur dan untuk membantu orang. Dan saya lihat jadi pemberian itu ada fungsi ini ya, seperti sosial kredit yang kadang kita nggak pikirkan. Kita cuma pikirkannya kredit saldo di bank aja, tapi kita nggak pernah pikir bahwa ya berhutang itu nggak baik. Kita sebenarnya lagi ngabisin sosial kredit kita. Memberi itu baik karena kita menambah sosial kredit kita. Setuju Pak Ian. Oke. Nah, Pak, saya mau tanya juga ini pertanyaan pribadi sebelum kita nanti masuk ke pertanyaan Slido ya. Udah ada banyak, ada beberapa. Kan kalau saya pribadi itu dulu sekolahnya finance, Pak. Berarti mau nggak mau dari awal itu diajarin tentang uang. Dan tiap hari ngeliatin buku juga tentang uang. Dan akhirnya mungkin kerja dan melihat perputaran uang tuh jadi kayak semacam hobi. Nah, tadi Bapak bilang roh kemiskinan kan. Nah, tapi gimana nasibnya kalau memang saya dari awal S1-nya udah sekolahnya finance, Pak? Karena kan itu saya nggak ada hobi lain selain mungkin melihat keuangan, analisa keuangan, karena memang hidupnya di sana. Atau mungkin ini juga terkait dengan teman-teman yang udah kerja di bidang keuangan. Karena kan zaman dulu pertama diciptakan di zaman Adam kan uang belum ada. Sekarang sedangkan currency dari kehidupan itu semua pakai uang ya. Jadi ada beberapa orang yang kerja di industri keuangan. Jadi mau nggak mau pikiran pasti tiap hari ketemu uang gitu. Ya, jadi seperti tadi saya tekankan, Pak Ian, begitu taruh uang di pikiran kita, boleh pikirin tuh uang begitu kan, sekolah finance boleh begitu kan, ya, utak-atik uang boleh begitu kan, ya. Kemudian bagaimana kita bisa memutar uang itu kan, makanya kan Robert Kiyosaki itu kan Rich Dad Poor Dad begitu, itu juga bicara soal begitu kan, ya. Bagaimana investasi yang terbaik. Pikirkanlah, uang itu harus difikirkan memang. Tapi sekali lagi, jangan taruh uang di hati kita. Begitu, ya. Oke, ya. Kan orang yang menaruh uang di hatinya itu kan seperti, kalau kita baca Donald Bebek itu kan ada Paman Gober tuh, begitu. Ya, duitnya banyak, begitu kan, ya. Hatinya ada di situ, begitu. Atau misalnya kalau kita nonton film SpongeBob begitu kan ya, itu kan ada tuh begitu yang punyanya Krabby Patty itu kan begitu kan ya, yang dipikirkannya uang dan uang saja, begitu di hatinya ada uang. Jadi kalau memang hobinya itu mengutak-atik uang, bermain di bidang keuangan begitu kan ya, kan kita bisa menghasilkan uang dari situ juga begitu kan ya, jual beli falas begitu dan sebagainya dan sebagainya. Ada berbagai cara untuk mengatur keuangan ini. Difikirkan baik-baik, dipertimbangkan baik-baik, itu satu hal yang baik. Nah, ciri-ciri roh kemiskinan itu bukan berarti kita tidak boleh berkutat dengan uang, bukan, Koyan, begitu kan ya. Tetapi hatinya ada di mana, begitu ya. Oke. Ya, dan apakah kita menjadikan uang itu sebagai Tuhan dalam kehidupan kita atau tidak, begitu. Itu saja tolok ukurnya sebetulnya begitu. Tapi kalau memang dipanggil sebagai orang finance, ya dia harus memikirkan itu semuanya dengan baik begitu, ya. Mungkin itu jawabannya, Pak Ian. Oke, terima kasih Pak. Lalu ini pertanyaan yang ada kita baca ya di Slido, ini ada yang sudah di-vote berkali-kali. Nah, ada gembala yang selalu menyerukan untuk jemaat menabur. Tapi dalam kegiatan tersebut, gembala tersebut sendiri jarang berpartisipasi dalam memberi dan nggak memberi contoh. Apa pendapat Bapak? Ya, jadi kan gini, gembala itu kan jadi teladan sebetulnya, begitu kan? Ya, karena kalau kita ada di dalam penggembalaan satu jemaat, maka itu kan impartasi
ya, impartasi roh begitu ya. Kalau gembalanya murah hati, maka jemaatnya pasti murah hati. Kalau gembalanya suka memuji Tuhan, maka jemaatnya pasti akan memuji Tuhan. Gembalanya suka berdoa, pasti jemaatnya suka berdoa. Gembalanya selingkuh, jemaatnya banyak kan berselingkuh tuh begitu pasti begitu. Ya, oke, ya. Istri gembala itu bukan istri yang pertama, tapi dia cerai akhirnya punya istri yang baru begitu. Jadi ibu gembala tuh jemaatnya tuh banyak yang seperti itu begitu. Ya, oke. Itu bukan gereja Pak mungkin. Klub, bukan gereja. Nah, jadi kalau gereja itu sebetulnya pemimpin itu mengimpartasikan karunia rohani kan begitu? Ya. Sekarang karunia rohani apa yang mau diimpartasikan itu ada di dalam Roma pasal 1. Kerinduan Paulus ketika berjumpa dengan jemaat di Roma, dia ingin mengimpartasikan karunia rohani. Nah, sekarang karunia rohani apa yang diimpartasikan oleh para pemimpin gereja? Kalau pemimpinnya ingin jemaatnya memberi, tentu dia harus memberikan teladan dong, begitu. Ya, harus diimpartasikan begitu, ya. Roh memberi itu begitu, ya. Tapi kalau hanya menyuruh jemaat, pendetanya tidak memberikan contoh, maka pasti tidak akan berhasil begitu ya. Begitu Pak Ian. Siapa? Pertanyaan berikutnya yang tadi ini dunia perjanjian baru, apakah perpuluhan masih wajib? Tadi udah dijawab ya. Apakah boleh kalau kita mau mengalihkan perpuluhan itu dan dihitung sebagai pemberian kita ke orang tua, Pak? Jadi misalnya ini mungkin konteksnya penghasilannya mepet. Dan dari sana udah ada perpuluhan, ini kasih ke orang tua, dan mungkin pengen menjustifikasi hitungan tersebut sebagai perpuluhan. Ya, jadi memang ini dilematis begitu kan ya. Kita di satu sisi harus berhikmat juga di dalam mengelola keuangan begitu kan ya. Tapi di satu sisi juga kita harus mengikuti prinsip-prinsip Alkitab begitu ya. Nah, memberi kepada orang tua itu satu keniscayaan begitu kan ya. Itu mah keharusan begitu, kewajiban kita sebagai anak untuk memberi kepada orang tua. Nah, pertanyaannya apakah perpuluhan itu bisa diberikan kepada orang tua? Dalam kasus tertentu kan kita sekali lagi punya 12 bulan tuh dalam 1 tahun begitu kan ya. Kalau memang kita tidak memiliki keberanian iman untuk katakanlah bulan Oktober ini begitu kan ya, karena biaya banyak dan kita harus memberikan perpuluhan dan memang kita juga harus memberi kepada orang tua begitu kan ya. Maka nah ini orang tuanya juga apa masuk kategori janda nggak begitu kan? Nah kalau misalnya ibu begitu kan ya. Nah karena sekali lagi prinsip Alkitab itu yang berhak menerima perpuluhan itu adalah janda, anak yatim, orang asing dan orang Lewi begitu ya. Oke. Nah kalau orang tuanya hamba Tuhan full time begitu, maka dikategorikan sebagai orang Lewi kan begitu ya. Orang tuanya udah di atas 65 tahun bisa dikategorikan sebagai janda kan begitu ya. Oke. Ya. Jadi ini akan jadi bahan perdebatan tentunya, tapi biarkan ini jadi pendapat pribadi saya, Pak Ian begitu kan ya. Iya. Ya sih ya oke saja begitu ya. Oke. Karena Bapak orang hukum, Pak. Jadi kalau dihukum kan ada justifikasi dan oh ya ini kategorinya ini jadi boleh-boleh aja. Tapi cocok sih Pak, kan hukum Alkitab juga hukum ya. Nah ini pertanyaan berikutnya Pak, apakah pendapat Bapak tentang teologi kemakmuran ya? Mungkin saya juga dulunya salah satu yang pikir-pikir, oh ayatnya ada dan benar ya. Tapi ternyata setelah kita baca keseluruhan Alkitab yang ada itu teologi bahwa kita itu dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Nah jadi kan nggak mungkin ada dua teologi dan dua kebenaran dalam satu Alkitab. Jadi pendapat Bapak tentang teologi kemakmuran atau banyak juga kan pendeta televangelis ya kalau di Amerika. Kalau di sini ya kita mungkin nggak tahu apakah ada yang masih menganut teologi kemakmuran. Cuman saya tahu sih dulu ada beberapa gereja seperti itu, Pak. Bagaimana pendapat Bapak? Ya, jadi sekali lagi kita tidak dipanggil untuk menjadi kaya kan, begitu kan, ya. Tapi kita dipanggil untuk menjadi berkat kan, begitu, ya. Jadi memang kita harus menjadi berkat dalam bidang kita. Karena kalau orang bicara soal kaya kan bicaranya soal uang. Itu kan yang tangible, yang kelihatan. Padahal kekayaan itu bukan hanya yang tangible, tapi yang intangible begitu. Ya. Jadi memang setiap orang itu punya berkat masing-masing begitu. Ya.
Ada orang di satu sisi diberkati secara keuangan, begitu kan ya, maka ada kewajiban di situ. Tetapi ada orang juga yang tidak diberkati secara melimpah keuangan, tapi dia memang menjadi hamba Tuhan yang melayani, begitu kan ya, dan dia melayani dengan kekuatan yang penuh dari Tuhan, dan dia menjadi berkat kemana-mana lewat pengajaran-pengajaran dia. Bukankah itu kekayaan yang dia miliki, begitu ya? Jadi sekali lagi fokusnya kepada siapa, begitu ya. Seluruh teologi, bukan hanya teologi kemakmuran, teologi-teologi yang lain juga harus berfokus kepada Kristus, begitu. Kalau bukan berfokus kepada Kristus, maka teologi itu sudah tersesat, kan begitu? Ya, jadi definisi kesesatan itu sederhana, membawa orang, menarik orang kepada Kristus atau menarik orang kepada dirinya sendiri atau yang lain. Kalau satu teologi menarik orang kepada uang, begitu, kepada mamon, maka dia sudah tersesat itu, begitu. Kalau satu teologi menarik orang kepada dirinya sendiri atau kelompoknya, begitu, maka dia sudah tersesat. Jadi fokusnya itu harus menarik orang semuanya kepada Kristus, begitu ya. Baru itu yang betul, begitu Koyan. Ya. Oke, Pak. Lalu berikutnya ini, kalau uang itu berasal dari Tuhan atau iblis, ya mungkin ini menggambarkan tentang iblis ketika menawarkan kekayaan ya kepada Tuhan ketika dicobai di padang gurun, dan juga apakah dalam konteks usaha orang Kristen itu boleh berhutang ke bank, Pak? Seperti kita tahu kalau di teman saya yang dari agama seberang, mungkin mereka itu sangat anti berhutang, terutama kalau banknya nggak syariah, atau mereka pun kalau bisa menghindari hutang sama sekali. Tapi saya lihat ini satu habit yang sangat bagus, karena salah satu penyebab, ini salah satu analisa ya Pak, dari keuangan, Indonesia itu nggak ikutan masuk ke resesi, karena memang mayoritas masyarakat kita itu kan nggak main saham, dan juga kita menghindari berhutang atas dasar hukum-hukum agama tersebut. Nah, jadi kalau dalam orang Kristen, ngutang itu boleh nggak Pak dalam bisnis, ngejaminin rumah untuk usaha, dan lain-lain? Ya, jadi apakah orang Kristen boleh berhutang, begitu kan ya? Sekali lagi kan kita diberikan hikmat, dan kita diberikan pemimpin yang harus mengajar tentang keuangan. Makanya kan kita sekarang belajar Alkitab tentang prinsip-prinsip keuangan, kan begitu? Nah, makanya tadi saya tekankan, kita juga sudah belajar dari orang-orang ahli finance, begitu kan ya, bahwa pinjaman itu tidak boleh lebih dari 30% penghasilan kita. Makanya kan bank juga suka survei, begitu kan. Cuman kan masalahnya sering dimanipulasi datanya, begitu loh, Koyan, begitu ya. Jadi kalau kita punya penghasilan 10 juta, ya bolehlah kita minjam 3 juta cicilannya, begitu ya. Oke. Untuk cicilannya sebulan 3 juta, tapi penghasilan kita 10 juta, kan begitu ya. Baru itu bisa diterima, tetapi yang tidak boleh itu besar pasak daripada tiang, begitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah uang itu berasal dari Tuhan atau berasal dari iblis? Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, begitu kan ya, adalah milik Tuhan, gitu kan ya. Ya, manusia, alam semesta, begitu, ilmu pengetahuan, semuanya adalah milik Tuhan. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, bagi Dia, kan begitu ya. Jadi uang itu adalah berasal dari Tuhan, kan? Makanya Tuhan Yesus katakan, kumpulkan hartamu di sorga, bukan di dunia, begitu kan ya. Itu kan bicara soal keuangan juga kan, bicara soal talenta ya, itu kan bicara soal keuangan juga. Jadi sebetulnya kalau kita bicara uang itu berasal dari siapa? Ya dari Tuhan, begitu ya, bukan dari iblis, begitu. Nah, kita harus bisa mengelola keuangan itu dengan baik. Makanya kan kita harus belajar menjadi penata layan, sama seperti Adam diberi wewenang untuk Taman Eden, dia menjadi penata layan di situ. Nah, demikian juga kita diberi uang, itu kita harus belajar menjadi penata layan yang baik. Bukan kita yang memiliki uang itu, kita memang dipercaya untuk uang itu, tetapi uang itu adalah milik Tuhan. Makanya kita harus punya prinsip seperti itu, begitu ya, bahwa kita harus menjadi penata layan yang baik dari keuangan kita. Bukan hanya uang, tapi hal-hal yang lain juga kita harus jadi penata layan yang baik tentunya, begitu Koyan. Ya, mungkin tadi ada statement yang bagus dari Bapak ya, uang itu, sorry, dunia itu semua berasal dari Tuhan. Karena memang saya ingat dulu ada satu aliran yang mempercayai dunia itu berasal dari iblis. Jadi kan
memang pengikut-pengikutnya tuh betul-betul yang hidupnya tahu kesederhanaan dan benar-benar yang duniawi itu mereka sama sekali nggak mau. Itu teologinya dualisme gitu Pak. Saya lupa namanya apa ya, cuman saya sempat baca-baca tentang itu. Dan juga tadi ada satu statement yang bagus ya, dan jangan lupa teman-teman untuk taruh di status tuh tadi. Apa kita tidak dipanggil untuk menjadi kaya, dan juga tapi kita itu dipanggil untuk menjadi berkat. Itu satu quote yang sangat bagus Pak. Nah, ini pertanyaan berikutnya adalah apakah orang Kristen boleh punya asuransi jiwa? Dan ada yang bilang nggak boleh karena menaruh harga pada jiwa kita. Ya, jadi kan kalau di dalam ilmu hukum itu begitu kan, ya hukum asuransi tidak boleh itu asuransi jiwa dua. Tidak boleh asuransi barang itu lebih dari dua. Tapi kalau asuransi jiwa itu boleh lebih dari dua begitu. Kenapa? Karena memang prinsip dasar dari hukum asuransi itu mengatakan bahwa jiwa itu tidak bisa diukur dengan uang begitu. Ya. Orang dunia saja sudah punya prinsip seperti itu begitu. Hukum kita punya prinsip seperti itu. Jadi ketika adik saya meninggal begitu, dia keluarganya bisa mengklaim dari dua asuransi begitu kan ya. Karena meninggal jadi dua asuransi bisa diklaim. Tapi kalau misalnya saudara mengasuransikan rumah kebakaran ya cuma satu asuransi saja yang bisa diklaim, walaupun kita punya beberapa asuransi begitu. Demikian juga kendaraan yang hilang kan begitu, tidak bisa begitu diklaim ke sana sini. Tapi kalau jiwa yang hilang itu bisa diklaim. Kalau punya asuransi 5 itu 5-5-nya bisa diklaim begitu kan ya. Nah, sekarang apakah orang Kristen boleh membeli asuransi? Ya boleh-boleh saja kalau ada uangnya begitu kan ya. Kalau nggak ada uangnya mah ya jangan maksain dong begitu kan ya. Karena kan kita harus belajar juga. Pertama itu kan kebutuhan primer begitu, lalu kebutuhan sekunder, lalu tersier begitu. Nah, asuransi ini saya pikir bukan kebutuhan primer begitu. Kebutuhan primer itu tentu sandang, pangan, papan, dan pendidikan begitu kan ya. Nah, makanya orang boleh membeli asuransi kalau kebutuhan primernya sudah dicukupkan begitu Koyan. Ya Pak. Nah, apakah menolak berkat itu tidak sesuai firman, dan apakah semua tawaran baik kepada kita adalah berkat dari Tuhan, selalu berkat dari Tuhan, Pak? Atau kan mungkin godaan gitu? Gimana cara bedainnya? Jadi firman Tuhan katakan kan bahwa kita harus mengerjakan jangan satu pekerjaan begitu, karena kan kita tidak tahu begitu mana yang akan berhasil, mana yang tidak begitu kan ya. Jadi sebetulnya ketika ada opportunity datang, kita harus meraih opportunity itu begitu. Jadi jangan sia-siakan opportunity begitu, karena Tuhan bekerja lewat kesempatan-kesempatan yang diberikan kepada kita begitu kan ya. Di dalam ini pengkhotbah dikatakan waktu, dan di dalam bahasa Inggris dikatakan time and opportunity begitu kan ya, diberikan kepada setiap orang begitu ya. Jadi Tuhan memang memberikan kesempatan kepada kita. Nah, kesempatan itu harus diraih dan dicoba. Siapa tahu itu berkat Tuhan begitu yang diberikan kepada kita. Jadi jangan menolak kesempatan. Selama kesempatan itu baik dan legal begitu kan ya, dan tidak melanggar firman Tuhan, kenapa tidak begitu ya. Jadi selama kita masih punya kekuatan, punya tenaga, bekerjalah keras begitu kan ya. Oke. Bekerja keraslah begitu dengan kesempatan-kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Cuman kita juga harus atur prioritas waktu kehidupan kita. Waktu kita pertama untuk Tuhan kan, lalu yang kedua untuk keluarga, begitu kan, lalu untuk pekerjaan kita, baru untuk pelayanan, begitu. Begitu Koyan. Ya Pak. Nah, ini ada pertanyaan lagi Pak terkait dengan perpuluhan. Di Bilangan 18 ayat 26 sampai 29, katanya itu kalau hamba Tuhan berhak menerima 10% dari total yang terkumpulkan dari perpuluhan. Apa betul Pak itu? Ya, jadi sekali lagi kalau kita baca perjanjian lama secara keseluruhan, maka yang berhak menerima itu sekali lagi janda, anak yatim, begitu kan ya, orang asing dan orang Lewi. Nah, orang Lewi itu salah satu objek yang bisa menerima perpuluhan begitu. Salah satu ya, oke. Bukan satu-satunya objek begitu kan ya. Jadi salah satu objek yang bisa menerima perpuluhan. Jadi kalau perpuluhan mau diberikan kepada hamba Tuhan begitu, kenapa tidak begitu ya? Oke Pak. Ya.
Nah, dalam konteks berbuat baik, Pak, kan kalau di dunia ini orang kaya itu jauh lebih gampang berbuat baik ya. Walaupun kita bisa ada cara lain berbuat baik, bantu konsultasi, konseling, kita juga bisa doain kalau nggak selalu memberikan uang. Nah, dalam konteks di dunia ini mungkin orang kaya itu lebih mudah berbuat baik. Nah, tapi karena itu si penanya ini dia jadi sangat ingin punya keinginan untuk diberkati dan juga supaya bisa menjadi berkat untuk berbuat baik ke banyak orang. Nah, mungkin ini pertanyaannya jadi apa yang harus dilakukan? Apakah boleh berdoa untuk jadi kaya misalnya supaya bisa memberkati orang? Ya, jadi kan pada akhirnya setiap orang punya panggilan sendiri-sendiri, begitu Koyan, begitu kan? Ya. Nah, karunia itu boleh dikejar kan begitu? Ya, itu boleh didoakan begitu ya. Tuhan jadikan saya bendaharamu kan kepada saya karunia untuk memberi, karunia untuk berbagi kan begitu ya. Jadi bagaimana kita memiliki karunia itu? Tentu dengan berdoa, lalu kita melakukan tindakan begitu ya, dengan uang yang ada, uang kecil yang kita miliki, kita mulai berbagi dengan orang-orang kan begitu ya. Akhirnya Tuhan akan menumbuhkan itu semua. Jadi kan dasarnya itu memang harus untuk kemuliaan Tuhan dan karena memang belas kasihan ilahi, bukan supaya saya diberkati begitu kan ya. Oke. Jadi motivasinya juga bukan supaya kita diberkati, bukan begitu kan ya. Emangnya gambling ini begitu kan ya. Kita kasih kepada Tuhan, lalu Tuhan wajib memberi kepada kita begitu. Tuhan mah nggak usah disuruh juga pasti akan memberkati kita kan kita hubungannya Amin. bapak anak. Kalau anak berbuat baik kepada bapaknya begitu lihat anaknya baik kepada orang lain, tentu bapaknya juga akan bersuka cita dong begitu kan ya nggak usah diminta. Jadi hubungan kita itu pertama harus kita lihat hubungan kita dengan Tuhan itu sebagai Bapa kita begitu dan kita dipercaya oleh Tuhan begitu oleh Bapa kita untuk berbagi kepada orang lain kan begitu ya. Jadi Ya. karunia bisa dikejar. Makanya kita ini kudu bisa mengukur kapasitas kita begitu ya. Makanya saya kadang-kadang di dalam bimbingan nikah itu selalu mengajar begini, Koyan begitu ya. Hati-hati berdoa supaya suami diberkati begitu. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa memegang uang. Kan uang itu bisa jadi berkat, bisa jadi jerat kan begitu ya. Kenapa laki-laki tidak selingkuh ya karena nggak punya modal kan begitu Koyan. Tapi ketika dia punya duit banyak, begitu mulailah hasrat terpendamnya itu mulai muncul begitu ya. Oke, playboy-nya mulai muncul karena semakin punya uang seorang pria semakin banyak punya uang semakin gantenglah dia kan begitu ya. Saya banyak menemukan kasus begitu ketika tidak punya uang tidak ada yang melirik tapi ketika sudah punya uang bahkan ketika dia punya istri begitu cewek-cewek pada datang kepada dia begitu. Jadi di dalam bimbingan nikah itu saya katakan kepada para calon istri begitu hati-hati berdoa untuk suami diberkati karena kita kudu tahu begitu ya kapasitas suami kita. Nah lalu gimana dong kalau kita tahu calon suaminya nggak bisa pegang uang begitu ada kecenderungan untuk menjadi playboy kalau dia pegang uang. Saya katakan gini doanya gini. Tuhan berkati saya, jangan suami saya, begitu kan ya. Jadi berkatnya buat para istri saja, begitu. Begitu kadang-kadang saya suka bergurau seperti itu kok Ian begitu ya. Betul sih Pak itu. Ya, oke. Jika tanya, oke, bagaimana tentang prinsip Alkitabiah jika di antara suami istri ketika istri juga bekerja dan menghasilkan uang, apa itu boleh Pak secara Alkitabiah? Ya, jadi kan setiap orang itu kan ada musim-musim di dalam kehidupannya ya. Ketika pasang suami istri baru menikah, maka dia harus membangun keluarganya kan begitu ya. Oke. Dan memang kadangkala diharuskan suami istri ini bekerja begitu dan menghasilkan uang begitu ya. Jadi ada waktunya memang pasangan suami istri ini harus bekerja. Tetapi anak bimbingan saya lihat kan dia itu suami istri kerja. Lalu saya katakan kepada dia, kamu harus berdoa begitu karena nggak mungkin sebagai istri kamu kerja terus begitu. Doakan supaya suamimu diberkati sehingga keuangan kamu cukup dan kamu harus keluar dari kerjaan kamu. Kenapa? Karena istri itu kan punya panggilan yang lain yaitu mengurus rumah tangga, membesarkan anak-anak begitu. Jangan serahkan
mengurus rumah tangga dan membesarkan anak-anak kepada orang lain karena alasan keuangan, kan begitu ya. Makanya harus berdoa kepada Tuhan supaya suaminya diberkati, begitu punya uang yang banyak, begitu ya, sehingga istrinya tidak usah bekerja, begitu. Tetapi kalau memang harus bekerja, suami istri itu ya dijalanin saja, begitu, karena ada masanya kan nanti, begitu. Sekali lagi orang itu ada musim-musim di dalam kehidupannya. Ya, kalau musimnya lagi studi ya studilah, kalau musimnya lagi bekerja meniti karir ya meniti karir lah, begitu kan ya. Jangan musim meniti karir begitu menghabiskan waktu banyak di gereja, jadi karirnya terhambat, itu juga salah, begitu Koyan, begitu ya. Oke, itu harus diperhatikan. Itu menarik Pak, istri diciptakan untuk mengurus rumah tangga ya, karena sekarang di dunia itu yang liberal, kaum liberal terutama, mereka mengejar feminisme. Jadi katanya kalau orang konservatif Kristen itu anti feminis, dan mungkin dalam konteks ini banyak yang sudah masuk ke dalam sosial media yang diajarkan, oh perempuan itu juga bisa sama setara seperti pria, atau perempuan juga harus berkarir, punya anak dan berkeluarga itu prioritas kedua, yang sebenarnya ini ternyata secara alkitabiah nggak sama ya Pak prinsip-prinsipnya. Sama, karena punya panggilan sendiri-sendiri Koyan, begitu ya. Memang wanita bisa menjadi pria, nggak mungkin begitu. Apa pria bisa menjadi wanita, kan nggak mungkin begitu kan. Yang ada kan palsu semuanya, begitu ya. Oke, kalau pria jadi wanita itu palsu, wanita palsu, bukan wanita asli, begitu ya. Begitu. Jadi setiap orang tuh punya panggilannya sendiri-sendiri dan orang harus berjalan di dalam panggilannya, begitu ya. Bersyukur untuk panggilan yang sudah Tuhan percayakan, begitu. Ada kalanya kadang-kadang ditinggalkan suaminya loh, begitu, meninggal misalnya, maka seorang wanita ini, seorang istri, dia harus berjuang mencari nafkah dan menjadi kepala keluarga dan membesarkan anak-anak. Tentu itu tidak mudah, Koyan, begitu. Tapi ya kalau memang Tuhan izinkan seperti itu, Tuhan akan memberikan kekuatan dan pertolongan, karena kita sekali lagi tidak berjalan sendiri, ya. Kita memiliki Allah Immanuel yang menyertai kita. Itulah yang membedakan kita dengan orang dunia. Kita berjalan bersama dengan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita, baik miskin, baik kaya, baik punya uang, tidak punya uang, sehat atau sakit, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi kalau orang dunia kan berjalan sendiri, begitu loh Koyan. Ya. Ya betul Pak, karena ini pengalaman saya ya Pak. Jadi kan ada tuh coach-coachnya juga sekarang, business coach, kalau cowok ada, itu di cewek juga ada kan, mengajarkan cewek itu harus kuat, harus pinter dan lain-lain. Memang dulu istri saya tuh nggak kerja, dan terakhir dia bilang, oh saya mau cobain dong ikutan grup ini jualan atau apa, katanya supaya jadi lebih independen, lebih berguna, karena kalau nggak terasanya tertindas. Nah tapi saya rasakan ketika dia sudah mulai ada kerjaan, memang saya rasa ini sebagai seorang pria ya, saya rindu deh dia yang dulu itu ada loh Pak, dan akhirnya kita kembali dengan satu persetujuan di mana dia lakukan cuma sebagai hobi dan sampingan, dan bukan ya tadi karena kebutuhan uang atau harus jadi full time, apalagi karena kalau nggak tuh keluarga pasti terlantar, karena tetap namanya anak itu ya Pak, cari orang tua ya, cari ibu terutama. Betul itu. Oke Pak. Ini ada pertanyaan berikutnya, bagus Pak. Bagaimana mengatasi permasalahan dalam keluarga di mana semua anggota Kristen yang tidak ada niat untuk membereskan masalah finansial dengan menerapkan prinsip Alkitabiah, dan mungkin kalau saya sedikit perluas, di Alkitab juga kan ada teguran untuk kalau kita ada masalah kita harus datang ke hamba Tuhan dan juga penatua untuk memaparkan masalah kita. Nah, tapi dalam konteks ini pun kadang di bisnis Pak ya, atau enggak orang yang berhutang, kalau di level tersebut udah tidak ada konklusi, kita sebenarnya boleh nggak sih bawa ke ranah hukum, ke aparat hukum, ke pengadilan, terutama kan karena Pak Joseph juga ada background seorang hakim. Secara Kristen, apakah boleh bawa ke pengadilan negara? Dan juga, ya. Jadi lagi dalam prinsip untuk orang hukum, begitu kan, orang yang belajar hukum, begitu ya, bukan segala sesuatu harus dilakukan lewat pengadilan, enggak, begitu kan ya. Jadi sebetulnya kalau orang semakin belajar hukum, maka dia semakin tahu, begitu, bahwa penyelesaian hukum itu adalah solusi terakhir, solusi final, begitu. Kalau solusi-solusi lain sudah tidak bisa ditempuh, begitu ya. Jadi sekali lagi, solusi hukum itu adalah solusi terakhir, gitu kan ya. Nah, kalau kita baca di dalam prinsip Alkitab, maka yang pertama itu tentu harus dibawa dulu dong kepada para pemimpin kita, dimediasi lah istilahnya, begitu kan ya. Tapi kalau memang mediasi tidak bisa, ya sudah,
jadi kan masuk di dalam ranah hukum begitu. Cuman kan menyedihkan juga kadangkala orang bertengkar mengenai harta warisan dibawa ke ranah hukum begitu kan ya. Sekarang pertanyaannya kan untuk apa itu semuanya begitu ya? Bukankah kita dipanggil untuk memikul salib begitu kan ya, untuk mengalah kan begitu ya. Jadi kalau misalnya ada beberapa hal misalnya soal warisan, ngapain ribut-ribut begitu kan ya, dibawa ke ranah hukum, diskusilah begitu. Gimana kalau kita dirugikan? Ya puji Tuhan lah begitu, siap nggak menanggung rugi kan begitu ya, Koyan ya. Tapi kalau misalnya memang kita kan kalau bicara soal bisnis kan kita bicara sebagai subjek hukum. Subjek hukumnya kan kalau PT itu kan bukan orang perorangan, tetapi kan perseroan terbatas itu kan begitu kan ya, di mana kita mungkin jadi pemilik saham atau direktur semuanya begitu kan ya. Nah, kalau memang harus ditempuh penyelesaian secara hukum ya tempuhlah, karena kan hukum itu juga ada dua, hukum perdata dan hukum pidana kan begitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya memang perdatanya bisa diselesaikan, jangan dibawa dong ke ranah pidana, begitu loh, Koyan, begitu ya. Jadi memang prinsip-prinsipnya ya harus mediasi dulu, mediasi nggak bisa, ya solusi terakhir itu solusi hukum lah, begitu sebetulnya, begitu. Ya, tapi kalau keluar, saya pikir tidak baiklah dibawa ke ranah hukum, begitu. Selesaikanlah tuh secara kekeluargaan, apalagi masalah gereja begitu dibawa ke ranah hukum kan itu memalukan namanya begitu, Koyan, begitu ya. Dan mungkin dalam konteks bisnis, misal kita seorang manajer di satu perusahaan, itu juga memang tanggung jawab kita untuk membereskan satu masalah itu, Pak ya. Jadi kadang memang kalau jalan hukum harus dilakukan karena itu lebih ke arah penyelesaian dari tanggung jawab yang kita miliki. Nah, ini pertanyaan berikutnya, Pak. Nah, ini bagus banget, Pak, pertanyaan. Pak, saat ini saya belum punya pemasukan yang mencukupi, tapi ternyata saya punya jalan bagus dan usaha di bidang penjualan minuman keras. Memang agak beresiko, tapi ini salah satu cara saya bisa dapat penghasilan. Dan mungkin untuk memperluas pertanyaan ini, Pak, sebenarnya ada nggak sih tipe-tipe pekerjaan yang sebenarnya anak Tuhan itu sama sekali tidak boleh lakukan? Dan ini orang Kristen jualan rokok juga kan gitu. Nyebar, gitu. Di pabrik rokok begitu, kerja di pabrik minuman keras begitu kan ya. Jadi yang nggak boleh itu tentu di dunia prostitusi begitu, Koyan ya. Oke ya. Kalau di dunia prostitusi mah sudahlah begitu kan ya. Jadi resepsionis tapi dipijet ya sudah, janganlah begitu kan ya. Oke. Jadi kalau dunia prostitusi sih saya katakan secara pribadi ya janganlah gitu. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang lain kan gini, sebenarnya kalau kita bicara soal etika dunia begitu kan mereka mengatakan selama tidak melanggar hukum ya itu tindakan etis kan begitu ya. Nah, demikian juga di dalam dunia bisnis begitu. Kan tujuannya itu kan bisnis itu kan untuk menghasilkan kekayaan kan sebetulnya begitu kan ya. Caranya bagaimana? Nah, sekarang apakah jualan minuman keras itu legal atau ilegal? Kalau ilegal ya jangan begitu. Tapi kan ada di beberapa daerah menjadi legal dan ada berbagai minuman keras juga di Indonesia kan legal begitu. Wine segala macam kan orang-orang pada jualan juga, bir segala macam begitu kan ya. Jadi selama itu tidak melanggar hukum begitu saya pikir it's okay. Kenapa? Karena kan kita harus mencoba semuanya. Ketika ada seorang anak rohani saya datang kepada saya, dia pertama kali kerja, begitu lulus kuliah dan kerja di gudang garam. Hati nuraninya kan tertuduh, saya bilang, enggak, begitu. Kok harus ambil kerja di gudang garam? Kenapa? Karena itu kan bisa jadi batu loncatan begitu ya. Jadi portofolio dia begitu. Pengalaman kerja, pernah kerja di perusahaan yang cukup dikenal namanya gudang garam kan begitu ya. Asal jangan masuk gudang garam jadi perokok berat kan itu salah begitu. Asal jangan jualan minuman keras jadi pecandu minuman keras kan begitu. Karena saya juga punya banyak teman begitu kan ya kerja di salah satu perusahaan rokok begitu. Tapi peraturan dari perusahaan rokok itu karyawannya tidak boleh merokok, tapi mereka jualan rokok kan begitu ya. Jadi sebetulnya kita harus betul-betul bisa memilah begitu. Ini memang jalan yang Tuhan buka, opportunity yang diberikan kepada kita atau bukan. Jadi tolok ukurnya begitu, apakah itu melanggar hukum atau tidak begitu, Koyan begitu. Kalau memang melanggar hukum ya jangan.
Tapi selama tidak melanggar hukum, kenapa tidak begitu? Ya, itu Ya, mungkin Pak. jawaban dari saya, Koyan. Jadi jangan melanggar hukum, yang pasti di bidang prostitusi, panti pijat itu nggak boleh, dan juga mungkin jangan jangan jadi pinjol Pak ya, minjemin duit jadi rentenir juga nggak boleh. Kan ilegal kok, ya. Ya. Makanya kan ilegal, ya. Oke. Terus ini apa? Koperasi simpan pinjam gitu atau pinjaman tanpa jaminan katanya. Kan itu sebetulnya kata lain dari ini kan, dari rentenir begitu. Itu juga tidak boleh begitu. Karena itu semuanya kan melanggar hukum begitu kan ya. Karena kan tidak ada itu di ini di lembaga penjamin simpanan begitu ya, dan lembaga-lembaga pemerintah lain yang menjamin institusi keuangan. Nah, gimana kalau misalnya kerja di perusahaan yang memberikan kredit begitu kan ya kepada kendaraan, ya boleh itu mah, karena kan tidak melanggar hukum, itu mah begitu kok ya. Ya, oke. Jadi kudu diperhatikan aspek legal dan ilegalnya begitu. Oke. Ya, Shalom Pak Joseph, ini tentang topik kesederhanaan. Kalau nggak ada uang, kelihatannya jadi malah banyak waktu untuk berdoa, untuk baca firman Tuhan. Nah, bagaimana kalau kita bisa mengkonfirmasi panggilan sebagai hamba Tuhan dalam melayani di gereja? Nah, saya nggak tahu nih apa kaitannya dengan uang yang mungkin. Kesederhanaan, sorry ya. Kesederhanaan. Ya. Jadi sebetulnya kan setiap orang punya panggilannya sendiri-sendiri begitu kan ya. Kalau memang yakin dipanggil sebagai hamba Tuhan full time begitu ya, maka yang dicari itu kan harus salib Tuhan, bukan kaya. Karena kan setiap bidang itu punya filosofinya masing-masing begitu, atau hal yang mendasar. Kalau yang dicari oleh orang-orang politik itu kan sebetulnya kekuasaan. Yang dicari oleh bisnis itu atau filsafat bisnis itu kan kekayaan. Yang dicari oleh filsafat hukum itu kan keadilan, begitu kan ya. Apa yang dicari oleh filsafat Kristen? Salib, begitu. Makanya kalau orang mau masuk dalam pelayanan, begitu kan ya, maka filosofinya itu adalah salib, begitu. Kalau filosofinya untuk mencari kekayaan, ya jangan pelayanan dong, berbisnislah, begitu kan ya. Kalau memang dia pengen kekuasaan, masuklah di dalam dunia politik, begitu. Nah, makanya kalau kita yakin dengan panggilan kita sebagai hamba Tuhan, jangan lupa kalau Tuhan menyuruh, pasti Tuhan akan mencukupkan, kan begitu? Ya, oke. Jadi anak-anak Tuhan itu kalau dipanggil sebagai hamba Tuhan full time, maka yang harus difikirkan itu adalah jiwa-jiwa dan tubuh Kristus. Jangan mikirin duit, begitu. Ya, karena kalau dia memikirkan jiwa-jiwa dan tubuh Kristus, pasti uang itu akan datang. Ini terbukti dari anak rohani saya yang jadi pendeta, begitu kan? Ya, dia mikirin pelayanan. Uang mah datang sendirinya. Mau renovasi gereja ada duit, begitu. Butuh alat-alat selalu ada, begitu ya. Tuhan cukupkan kebutuhan dia. Justru kalau pelayanan mulai memikirkan uang, maka pasti akan timbul pertengkaran di situ. Akan tidak ada damai sejahtera di situ, begitu. Ya, akan timbul perpecahan. Jadi yang harus difikirkan oleh hamba Tuhan yang full time itu adalah bagaimana menjangkau jiwa-jiwa, bagaimana melayani tubuh Kristus. Jangan pikirin duit mah pasti datang dengan sendirinya. Demikian juga kan pelayanan Ibu Henny Kristianus ini, impact community ini kan tidak pernah mikirin duit mah datang dengan sendirinya, kan begitu kok ya. Ya, saya pernah hitung iseng-iseng, memang kalau dihitung-hitung besar sekali Pak. Saya juga nggak tahu ya bagaimana bisa ya, tapi jalan. Tapi jalan ya. 112 guru, 6.500 anak dikasih makan setiap hari Pak. Dan ada beasiswa mungkin berapa, 200 ya kalau nggak salah yang di beasiswa sampai universitas. Atau 100 saya juga lupa. Mungkin nanti Reza bisa confirm jumlahnya. Ya, ini Pak pertanyaan berikutnya. Apakah kalau ikut Tuhan pasti ditandai dengan keberhasilan, misal jadi pengusaha, pemimpin perusahaan? Nah, bagaimana kalau tukang beca atau yang kerja sebagai OB? Apakah artinya yang OB itu tidak berhasil dan dalam ikut Tuhan gitu, atau tidak diberkati? Ya, ini kan begini. Firman Tuhan katakan kan engkau akan terus naik dan tidak akan turun di dalam Ulangan 28 itu kan, begitu kan? Ya. Jadi kan progres itu satu keniscayaan, begitu kan ya. Cuman kan progres itu kan macam-macam, begitu kan ya. Saya punya jemaat, begitu kan ya. Dan jemaatnya ini begitu, rumahnya ngontrak, begitu di gang sempit loh, koyan, begitu kan ya. Dia buka warung, begitu. Tapi kan terjadi progres juga, begitu ya.
lama-lama warungnya makin ramai, begitu. Kemudian ada bisnis yang lain, begitu. Lama-lama dia memiliki kerinduan untuk membeli rumah tersebut, begitu kan? Ya. Nah, saya nggak tahu sekarang apa rumahnya sudah terbeli atau belum begitu. Tetapi banyak orang juga akhirnya mereka bertumbuh di dalam kapasitas mereka. Sekali lagi saya tekankan, dalam kapasitas mereka, begitu kan? Ya. Jadi kalau memang kapasitasnya itu memang office boy, begitu kan ya, tentu dia akan terus naik jadi kepala office boy dong, begitu kan ya. Kemudian dia akan naik lagi, mungkin akan dipercaya ketika dia mengembangkan kapasitasnya, begitu mulai pindah jadi sales, begitu sampai sales manager, begitu kan ya, mungkin itu sudah posisi puncak buat dia, begitu. Atau misalnya orang di ketentaraan, begitu kan ya, ketika melayani dia pangkatnya mungkin baru sersan, begitu kan ya, tapi karena dia setia begitu, akhirnya dia dapat kesempatan kan untuk masuk secapa, dan akhirnya pangkatnya sekarang sudah mayor misalnya, begitu. Tapi apakah dia bisa jadi jenderal? Impossible, begitu, karena dia bukan lulusan akabri kan, begitu ya. Maka pangkat tertinggi yang akan dia peroleh mungkin hanya kolonel, tapi itulah optimalnya dia, begitu. Dan Tuhan akan berkati kita sesuai dengan keoptimalan kita, begitu kan. Optimal dengan maksimal itu beda loh, Koyan, begitu. Jadi jenderal maksimal, tapi kalau jadi kolonel itu optimal buat orang yang merangkak dari prajurit, begitu kan ya. Oke ya, jadi tidak semua orang dipanggil jadi pengusaha, tidak semua orang dipanggil jadi jenderal, begitu kan ya. Tidak semua orang dipanggil, kan bukan seragam kita ini dipanggil, begitu, tapi sesuai dengan kapasitasnya. Makanya perumpamaan talenta itu kan beda-beda sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi kemajuan itu atau progres itu adalah satu keniscayaan, karena itu dijanjikan di dalam firman Tuhan, ya. Begitu kok, Yan. Iya, mungkin kata intinya tadi kapasitas, Pak, ya, itu keren banget, Pak, karena saya sendiri tadi keinget, saya jadi confirm ada 3 orang yang saya bantu secara terpisah. Mungkin kita juga doain tentang masalah konseling, terutama masalah bisnis ya. Nah, tapi yang saya lihat yang paling cepat pemulihannya itu, saya kan bingung, saya tanya Tuhan, kok ini bisa terjadi ke orang ini? Tapi saya lihat memang orang ini ada kapasitas, Pak. Jadi yang ada kapasitasnya, pemulihannya terjadinya lebih cepat. Ya, karena mungkin secara dunia pun ya, mungkin kalau kita pikir Tuhan sedang bekerja dalam segala sesuatu, opportunity-nya tuh lebih banyak ya. Sedangkan kalau orang yang membatasi diri kan mungkin opportunity pun jadi terbatas. Jadi, nah kalau gitu, apakah supaya kita bisa lebih diberkati, kita juga harus aktif mengembangkan kapasitas berarti? Betul, bukan minta berkat, tapi kita kembangkan talenta dan kapasitas kita ya. Betul, kan di Yesaya 54 mengatakan, lapangkanlah tempat kemahmu, pancangkan kokoh patokmu, jangan menghemat, katanya begitu kan ya, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Kalau kita patok itu kan kita bicara visi, begitu kan ya. Lapangkan tempat kemahmu kan kita bicara kapasitas dong, begitu. Nah, seandainya tadi misalnya ilustrasi yang tadi saya berikan teman saya, ketika dia udah pangkatnya sersan mayor, begitu ya, lalu dia ditawarin secapa, begitu, tapi dia menolak, kan bisa aja begitu, maka dia tidak akan pernah jadi kapten, jadi mayor, begitu loh, Koyan, begitu ya. Dan ketika memang ada opportunity itu, begitu kan ya, dia harus studi dong, menambah kapasitas dia kan, begitu ya, maka dia akan mengembang ya. Jadi kalau orang ingin diberkati, begitu kan ya, maka dia harus mencari kesempatan, bukan hanya kesempatan itu datang, begitu. Jadi memang Tuhan itu akan memberikan kesempatan, begitu. Tapi kesempatan itu akan diberikan atau kita cari, begitu loh, ya. Ketika orang misalnya studi bahasa Inggris, maka dia akan punya opportunity kan mengembangkan usahanya dengan orang-orang asing. Itulah sebabnya kenapa Tuhan pakai Paulus untuk melayani bangsa-bangsa lain dan Petrus hanya untuk Yerusalem, karena Petrus tidak bisa bahasa Latin, bahasa internasional saat itu. Sementara Paulus bisa bahasa Latin, kan begitu, sehingga dia dipanggil untuk melayani Gentile atau bangsa-bangsa lain, begitu. Jadi bicara kapasitas lagi di sini, Koyan, begitu, ya. Jadi kita tidak dipanggil menjadi kaya, tapi kita dipanggil untuk memperbesar kapasitas supaya bisa menjadi berkat, Pak. Nah, betul. Biar lengkap quote-nya nih, prinsip dasar keuangan kita dia hari ini. Keren, Pak. Ya. Wah, bentar, ini pertanyaan berikutnya. Oke, ini bagaimana pendapat Bapak ketika istri itu penghasilannya lebih besar daripada suami,
dan suaminya pun dalam kondisi yang nggak berusaha untuk mengimbangi penghasilan istri. Ya, jadi kan ini kan namanya bukan berkat perorangan, berkat suami atau berkat ini kan namanya berkat keluarga, begitu loh Koyan, begitu. Ya, itulah sebabnya kita kan perlu berdoa, begitu sebagai para pria nih, para pria kita perlu berdoa supaya Tuhan menjadikan kita saluran berkat untuk keluarga kita kan gitu. Karena saya kan pernah mengalami naik turun di dalam kehidupan bisnis. Ketika kehidupan bisnis dan usaha saya turun, maka salah satu cara Tuhan memberkati keluarga saya, tiba-tiba istri saya itu kan dia punya hobi, begitu hobi bikin kue lah, bikin segala macam, begitu puding dan segala macam. Itu order tidak henti-hentinya Koyan, begitu terus-menerus datang kan begitu. Ya, tapi saya bersuka cita begitu. Tapi saya berdoa Tuhan kalau boleh mah begitu berkatnya lewat saya dong, begitu kan? Ya, dan akhirnya kan Tuhan pulihkan begitu kan? Ya, kembali lagi. Jadi sekarang berkatnya lewat saya lagi begitu. Makanya pria itu jangan lupa ketika kita menjadi kepala keluarga ada pengurapan Tuhan di situ begitu dan kita perlu minta pengurapan itu kan. Pengurapan itu kan meneguhkan supaya kita bisa menafkahi keluarga kita begitu. Kitalah yang seharusnya menjadi sumber begitu ya. Makanya itu patut sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan dan saya percaya bahwa Tuhan pasti akan menjawab kalau didoakan dengan serius dan dikerjakan dengan serius begitu. Mau kerja keras karena kan tidak mungkin hanya doa saja begitu Koyan begitu ya. Betul. Harus kerja keras begitu ya. Nah, ini ada yang bertanya Pak, apabila cara dia cari uang itu mungkin kadang berinvestasi tapi juga kadang pinjemin uang pakai bunga untuk memperluas usaha, boleh nggak Pak? Gimana kayak investasi atau apa tadi? Investasi atau kan kalau gini, kalau usaha kita ngasih utang kan itu wajar Pak. Kadang ada ya yang harus dikasih utang. Tapi kalau ini minjemin duit dan ngebungain, boleh nggak Pak? Oh jadi gini, kalau minjemin duit terus pakai bunga ya ini kan bunga itu kan ada yang mencekik, ada yang tidak mencekik begitu loh. Jadi sebaiknya memang kalau investasi itu jangan hanya bunga, karena kalau bicara bunga kan bicara mau untungnya aja begitu, ruginya nggak mau tanggung begitu loh Koyan begitu. Yang namanya investasi itu ringan sama dijingjing, berat sama dipikul kan begitu ya. Kalau untung ya kita bagi sama, kalau rugi kita tanggung sama. Tapi kalau misalnya bunga itu begitu investasi lalu bunga, kamu mau rugi mau untung nggak jadi masalah, yang penting saya dapat bunganya kan gitu ya. Itu namanya kan menyalahi prinsip keadilan kan begitu Koyan ya. Kan kita bukan bank begitu kan ya. Kalau bank makan ada jaminannya begitu. Kalau bicara soal industri perbankan kan itu sudah beda lagi. Tapi kan ini mah masalahnya investasi ya, harus mau rugi bersama begitu. Makanya perjanjiannya itu harus dibuat baik-baik begitu, diperhatikan baik-baik komitmennya gimana begitu. Begitu Koyan. Ya mungkin dalam hal ini hukum syariah tuh jelas banget Pak ya. Kan kalau di keuangan saya pernah waktu itu ikut sekolah hukum syariah untuk perbankan dan untuk finance itu diajarin persis mana yang boleh, mana yang enggak, mana yang merupakan rugi dan keuntungan yang dibagi. Ini pertanyaan terakhir mungkin Pak. Nah, bagaimana cara kita menghadapi kalau ada tuntutan kehidupan sederhana? Karena kalau kita nggak dipandang Pak secara sosial, nanti kita mentalnya jatuh. Ya. Dan mungkin Instagram sekarang banyak yang flexing juga ya. Tadi ada pertanyaan di atas yang belum tanya, itu di sosial media kan semua flexing, mobil pinjam juga flexing untuk bawa ego. Ya. Jadi gini kan sebetulnya kalau kita itu kan Tuhan yang meninggikan, Tuhan yang merendahkan kan begitu, Koyan begitu kan? Jadi bukan dari timur atau barat datangnya peninggian itu kan begitu, tapi Tuhan adalah hakim yang adil, ditinggikan yang satu dan direndahkan yang lain begitu. Jadi kita tidak usah cari penghormatan dari orang lain, karena kalau memang Tuhan sudah meninggikan kita, orang lain juga pasti akan menghormati kita begitu. Jadi orang itu menghormati kita bukan apa yang kita miliki, tetapi nilai-nilai yang kita miliki kan gitu Koyan ya, bukan uang yang kita miliki, tapi nilai-nilai yang kita miliki begitu. Kita kan sekarang disuguhkan nih begitu di dalam media massa kasus-kasus di negara kita begitu kan ya. Itu kan intinya kan
nilai-nilainya berbeda begitu. Ketika memang yang menjadi fokus uang, mungkin pada waktu dihormati begitu. Tapi kan yang akhirnya membuat orang bertahan itu kan nilai-nilai dalam kehidupannya, bukan uangnya begitu loh Koyan. Ya. Betul. Dan juga yang terakhir viral itu Pak kan sebenarnya orang terkaya di Indonesia yang memiliki jarum tuh hobinya makan pakai sendal jepit, makan kupat tahu. Jadi nggak usah selalu kesederhanaan itu juga ada baiknya. Nah, ini ada 2 lagi Pak yang pertanyaan di chat. Nanti mungkin habis ini kita kasih ke 3 penanya karena kita masih ada waktu. Yang satu, bagaimana prinsip jika kita sebagai anak Tuhan itu kita berbisnis dengan orang non-Kristen, bisa memiliki partner Pak. Apakah itu diizinkan atau sebaiknya jangan, atau kalau udah ada bubarin, atau kalau mau jalani jangan gitu. Ya, jadi kan yang jadi kalau namanya bisnis itu kan kita harus memisahkan dong begitu antara bisnis dengan kerjasama rohani kan begitu ya, Koyan ya. Karena kan filsafatnya juga sudah beda seperti tadi saya bilang. Kalau filsafat itu begitu kan, filsafat bisnis itu kan untuk kekayaan begitu kan ya. Makanya kan kalau misalnya bikin PT nih begitu ya, apa tujuan dari direktur itu, tugas direktur? Ya sebetulnya to increase the shareholders wealth kan begitu, meningkatkan kekayaan pemegang saham. Itulah tolok ukurnya kan. Seorang direktur akan berhasil, dikatakan berhasil kalau kekayaan pemegang saham itu bertambah banyak, atau dengan kata lain sahamnya semakin meningkat kan gitu tolok ukurnya di situ begitu. Nah demikian juga kita bekerja sama begitu kan, falsafahnya itu kan untuk mencari kekayaan begitu, makanya kan kudu ada perjanjian yang jelas begitu, diikat dengan perjanjian yang jelas begitu. Jangan hanya kita ingin bekerja sama dengan orang Kristen saja begitu ya, karena kalau di dalam bisnis itu mungkin itu bisa jadi pertimbangan, tapi ya pertimbangan-pertimbangan yang lain itu kan kapasitas dan kemampuan tentunya Koyan begitu ya. Kita harus memang prioritaskan bekerja sama dengan sesama anak Tuhan yang punya kemampuan, yang punya kapabilitas di situ begitu. Tapi kalau memang nggak ketemu, ketika Tuhan pertemukan dengan orang-orang lain yang bukan anak Tuhan, ya mungkin itulah opportunity yang Tuhan berikan kepada kita begitu ya. Makanya kan firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi langkah-langkah kehidupan itu ada di dalam genggaman tangan Tuhan begitu ya. Ketika kita harus berpartner dengan sesama anak Tuhan, puji Tuhan. Ketika kita harus berpartner dengan bukan anak Tuhan, ya puji Tuhan juga begitu ya. Jadi jangan hanya hitam atau putih begitu loh, Koyan begitu kan ya. Oke. Tapi kalau misalnya pelayanan panti asuhan Kristen ya jangan bawa-bawa yang bukan anak Tuhan dong begitu, karena tujuannya beda begitu loh Koyan. Nah tapi kalau dalam hal ini gimana Pak? Dulu saya pernah melayani satu orang, dia itu bisnisnya gagal, tapi setelah kita analisa ternyata partnernya itu perdukunan Pak. Nah jadi kan suwe tuh, nah suwenya ke bawah-bawah. Nah jadi saya saat itu ingat nih ayat ini, atau ada himbauan itu kan nggak boleh berpartner karena ya mertua saya salah satu orang yang sangat ketat gitu, ini nggak boleh. Dari sana saya mikir, oh mungkin ini ya, jadi Tuhan tuh mau melindungi kita juga, karena kalau orang yang nggak di dalam Tuhan mungkin ketika dia sedang jatuh ya karena perilaku dia sendiri terikat oleh kuasa iblis, apa kita jadi nggak bawa-bawa bisnisnya, mungkin nggak Pak? Jadi gini Koyan, kan kita memiliki ini sensor di dalam hati kita, anak-anak Tuhan itu damai sejahtera kan gitu ya. Oke. Ya, makanya kalau nggak damai sejahtera jangan dipaksakan begitu. Ya, itu salah satu ciri Tuhan memimpin kita loh. Dulu saya pernah mau jual satu rumah begitu kan ya kepada satu orang. Saya merasa tidak damai sejahtera, tapi fakta-fakta membuktikan bahwa mungkin ini bisa berjalan dengan baik. Dan saya paksakan Koyan begitu. Ternyata di tengah jalan dia susah bayar begitu, cicilannya nggak bisa dipenuhi begitu. Jadi saya tahu oh ini memang Tuhan sudah memimpin saya dari awal dengan damai sejahtera begitu. Nah kalau memang kita berpartner dengan orang yang suka perdukunan, itu pastilah dikasih rasa tidak damai sejahtera begitu ya bagi anak-anak Tuhan. Makanya kalau mau berpartner itu pertama kita kudu berdoa damai sejahtera Tuhan. Lalu yang kedua tanyalah kepada pasangan kita kan gitu Koyan begitu ya. Oke. Lalu berikutnya tanya kepada pemimpin rohani kita kan begitu Koyan, begitu minta nasihat kan ya. Bagus banget Pak. Dengan nasihat tentu kan kita bisa melakukan keputusan yang
benar begitu. Lalu memang nasihat itu bukan hanya dari hamba Tuhan, tapi memang orang yang ahli di bidangnya begitu. Kalau mau bisnis startup ya kudu cari orang yang memang pernah di bisnis startup begitu kan? Ya. Kalau mau cari bisnis tekstil ya ngobrol lah dengan Koyan kan gitu. Begitu. Ya Pak, tapi tadi menarik tuh Pak. Jadi damai sejahtera ya, dan kunci dari damai sejahtera mungkin kita nggak boleh cinta uang, justru kita harus cinta Tuhan. Maka kita bisa punya sensor itu. Betul kok ya. Kalau nggak sensornya juga nggak ada Pak. Karena gini, kalau kita cintanya uang, apapun jadi damai sejahtera Pak, asal ada uang. Jadi iya kan, kita damai sejahteranya berdasarkan konsep cinta uangnya ini. Dan damai sejahtera Tuhan dengan damai sejahtera uang itu Koyan begitu. Iya, betul. Jadi kayak misalnya orang yang suka ke pantai pijat gitu ya, dia ke pantai pijat ya senang-senang aja, damai sejahtera bagi dia. Cuma kan damai sejahtera yang salah. Iya, betul. Oke. Siap Pak. Kalau gitu ini ada pertanyaan terakhir, nanti setelah ini kita ke penanya yang di online. Kalau ada satu orang Pak, dia sudah memberi uang kepada orang tua, tapi mungkin orang tuanya ngefitnah dia dengan kata-kata yang kurang baik ya, dan setelah diklarifikasi mungkin fitnahnya tambah besar, kita nggak tahu ada problem apa sebenarnya. Nah, bagaimana cara si anak ini menyikapi, boleh nggak uang bulanannya diberhentiin atau ngancem, atau apa yang kita harus lakukan supaya bisa mencapai sebuah resolusi? Karena kelihatannya orang tuanya masih tetap menfitnah dia, walaupun ketika si orang ini sudah tetap memberi secara bulanan sebagai kewajiban dia sebagai anak yang soleh. Oke ya, jadi kadang-kadang kita memberi dan pemberian kita disalahgunakan juga, atau mungkin kitanya ini tidak diterima, uangnya diterima, nggak apa-apa kok Ian, begitu ya. Yang penting kan kita tidak akan pernah kehilangan upahnya, begitu kan? Ya, oke ya, kita tidak akan pernah kehilangan upahnya. Dan sekali lagi kalau memberi kepada orang tua mah itu mah kewajiban begitu ya, jangan jadikan itu alat untuk mengancam atau mendominasi. Makanya di dalam memberi itu harus hati-hati, jangan memberi untuk mendominasi. Kan kalau kita diberkati punya uang banyak kok ya nyumbang ke gereja kan, itu kan bisa mendominasi juga di situ begitu kan ya. Pendeta bisa didominasi begitu kan ya. Sekarang yang bangun gereja si pengusaha A begitu kan, yang memberikan persembahan si pengusaha A. Tentu apa yang dikatakan oleh pengusaha A itu akan didengarin oleh si pendetanya kan gitu ya. Nah, kalau misalnya si pengusahanya punya niat mendominasi, maka dia akan atur kan semuanya begitu kok ya. Makanya memberi itu bukan untuk menguasai kan begitu ya. Makanya dasarnya itu karena kasih, karena ketaatan kepada firman Tuhan. Nah, kalau misalnya masih diberi dan masih dimarahi dan tidak disukai, ya tidak apa-apa begitu Koyan, begitu kita tidak akan kehilangan upahnya. Yang penting kita melakukan kewajiban kita begitu ya. Oke, ya udah Pak. Sekarang karena masih ada waktu, kita silakan kepada 3 penanya, tinggal raise hand, nanti di unmute ya. Tadi saya lihat Pak Rifki angkat tangan nih. Ya, Pak Yan. Sorry. Ya, gimana, Pak Yan? Silakan, ada pertanyaan. Ya, tadi saya, sorry ya, ini kamera off, ini istri saya di kamar lagi ganti baju, jadi sambil ngobrol. Ya, jadi gini, saya tadi mendengar ya penjelasan Bapak. Sebentar, kacamata dong, Win. Nah, kelihatan tulisannya nih. Tuh. Pak, bentar Pak, kacamata saya ketinggalan Pak, bentar Pak. Ya. Sorry. Pak Yosep ya. Pak Yosep. Ya, jadi saya ada mendengar penjelasan tadi bahwa ada pertanyaan, apakah boleh yang tadi ada orang yang bekerja di mungkin pabrik rokok atau pabrik bir dan sebagainya gitu. Nah, tadi saya mendengar penjelasan menurut Bapak berarti yang asal tidak Pak? Tadi pengecualiannya prostitusi, melanggar hukum. Oh, melanggar hukum. Oh, oke. Kalau seandainya tidak melanggar hukum tapi melanggar norma-norma kekristenan itu apakah boleh, Pak? Ya, makanya kan tadi yang saya bilang tidak melanggar hukum kan, membuka panti pijat di berbagai tempat, tapi kan itu melanggar norma-norma kekristenan. Makanya ya jangan dong melakukan bisnis itu begitu, bisnis panti pijat, prostitusi begitu kan? Ya. Oke. Jadi tadi kan tadi ada juga kan Bapak bilang kan bahwa kalau misalnya kayak sekarang kita misalnya kerja di perusahaan rokok gitu kan, itu tidak dosa ya Pak ya, masih oke ya Pak ya, karena kan legal secara hukum legal kan Pak, gitu ya. Betul.
Betul, ya. Misalnya saya punya supermarket, lalu saya jualan rokok begitu. Ini gimana nih? Saya hamba Tuhan, pendeta begitu, tapi punya supermarket begitu, jualan rokok. Apa saya salah begitu kan? Ya, ya. Tapi kan kita semua tahu ya Pak ya bahwa rokok itu adalah merusak bait Allah kan Pak. Ibaratnya kasarnya kan kita tahu gitu. Tapi kita tetap menjual karena dilegalkan oleh pemerintah. Jadi kita nggak dosa gitu ya Pak ya hukumnya ya. Atau gimana Pak? Dan itu kan sudah ada aturannya kan, maka dikasih kan tulisan tuh di setiap bungkus rokok begitu menyebabkan betul 18 tahun kan begitu ya. Tapi nggak kontradiktif tuh Pak. Jadi maksudnya ini kan secara kita kan sebagai orang Kristen kan kita harus menuruti apa yang dituliskan oleh firman Tuhan ya. Kalau untuk bir Pak saya mungkin setuju ya Pak ya, karena saya tahu bahwa mukjizat pertama juga perjamuan kasih itu kan air menjadi anggur, berarti Tuhan membolehkan kan seperti itu kan. Tapi kalau rokok saya rasa itu kan merusak bait Allah. Kita tahu itu racun dan itu bertentangan dengan firman Tuhan yang ada di Alkitab, meskipun pemerintah melegalkan gitu loh Pak. Gimana Pak penjelasannya? Ya, jadi kan sebetulnya pilihan ada pada kita begitu. Makanya kan ini kita kembali kepada falsafah dasarnya kan begitu ya. Falsafah dasar dari bisnis itu kan untuk kekayaan kan begitu, menghasilkan kekayaan kan begitu ya. Gitu kan ya. Sekarang saya punya hotel, lalu hotel itu tanpa sepengetahuan saya dipakai prostitusi begitu ya. Apakah saya salah? Enggak kan? Saya mah tetap terima duit. Itu kan tanggung jawab pribadi dia begitu. Iya. Kan begitu? Ya. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Mungkin tambahan Pak, kan Roma 13 ayat 1 pun setiap orang harus takut kepada pemerintah karena pemerintah itu berasal dari Allah. Jadi kalau memang hukum negaranya boleh jualan rokok, ya nggak salah ya. Iya. Mungkin supaya ini nggak simpang siur, katanya nanti pendeta mengizinkan jual rokok gitu. Ya karena ayatnya memang ada dan saya rasa memang kalau nggak ada batasan-batasan ini, makanya Tuhan kasih ayat Roma 13 ayat 1 juga jadi susah mau hidup. Nanti semua serba feeling aduh ini salah nggak ya, ini salah nggak. Iya. Gitu kan. Ya, tadi ada Ibu Nur Saini ya, saya lihat tapi saya di search nggak ada, silakan unmute aja, silakan tanya. Mau nanya Pak Joseph, kalau masih anak muda nih, masih pengen cari uang, istilahnya mau kerja atau mau bisnis, di dalam motivasi dia kan pengen kaya Pak. Kamu mau habis sekolah mau ngapain? Saya pengen cepat-cepat kaya, kan itu tujuan dia, motivasi dia kan mencari kekayaan. Nah, pasti di sana ada gila kerja. Sementara di dalam firman Tuhan, hendaklah kamu seperti semut mengumpulkan, ya kan, mengumpulkan saat dia punya kayak Yusuf lah. Yusuf kan mengumpulkan gandum sehingga saat orang lagi kekurangan makanan, Yusuf kan dia mengumpulkan, dia bijaksana mengumpulkan gitu. Nah, begitu juga di dalam mengelola keuangan saat kita muda loh. Jadi sehingga saat kita nanti tua, saat kita pensiun, hidup kita nggak melarat gitu loh. Iya Pak kan. Jadi kita waktu muda inilah mencari uang dan mengelolanya sehingga nanti kita pada saat tua kita tidak terlalu melarat gitu. Nah, bagaimana ini Pak? Kira-kira prakteknya itu seperti apa sehingga anak saya juga kebetulan saya masih remaja, jadi saya bagaimana mengajarkan ini sehingga dia tidak hanya fokus kepada uang, mengejar-ngejar uang. Bagaimana kita mengajarkannya gitu loh, hanya itu Pak dari saya. Ya, jadi memang kita harus kerja keras, betul itu Ibu begitu kan ya, kan kita ada musim-musim dalam kehidupan kita. Kalau memang musimnya harus bekerja, membangun karir, membangun bisnis, membangun usaha, ya lakukan itu, dan itu memang harus dibutuhkan kerja keras begitu ya. Dan biarkan motivasi menjadi kaya itu
menjadi motivasi pendorong kan begitu, karena tidak salah juga menjadi kaya, yang salah itu kan tidak menjadi berkat begitu loh Bu ya. Makanya kita harus menjadi berkat begitu, karena untuk jadi berkat kan kudu kaya, dan untuk memperoleh kekayaan kan harus kerja keras tentunya begitu ya. Tetapi pada prinsipnya kita jangan lupakan nilai-nilai ibadah di dalam kehidupan kita. Kamu boleh kerja keras, tapi hari Minggu mah harus ibadah dong begitu ya. Kamu boleh kerja keras begitu, tapi jangan lupa dong pagi-pagi harus baca firman Tuhan begitu kan ya. Jadi itu harus tetap ditanamkan ketika mereka muda, dan ketika mereka tua juga mereka pasti akan melakukan hal itu begitu loh Bu ya. Jadi nilai-nilai itu jangan dihilangkan, nilai-nilai ibadah begitu, nilai-nilai memberi persembahan kan gitu kan. Ini masalahnya kan nanti akan semakin berkembang kan ketika dia punya banyak uang. Kalau dia memang dari muda dibiasakan untuk memberi, maka ketika punya banyak uang juga dia tidak akan kesulitan memberi begitu. Ketika dari muda dia belajar beribadah, menghormati ibadah begitu, maka ketika dia bertambah usia dan bisnisnya tambah banyak, waktunya yang dipakai untuk bisnis makin banyak, tapi dia tidak akan pernah melupakan waktu-waktu yang harus disisihkan untuk ibadah begitu. Makanya firman Tuhan, didiklah seorang anak muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang dari jalan tersebut begitu. Jadi tugas ibu itu sekarang ya menanamkan nilai-nilai ibadah di dalam anak tersebut begitu. Dan memang kerja keras itu keniscayaan begitu loh Bu begitu ya. No pain no gain, kadang-kadang ada harga yang harus dibayar begitu ya. Begitu Bu, mungkin bisa menjawab ya. Ya, silakan. Tambahan lagi Pak, sebentar Pak, saya satu lagi pertanyaan. Saat saya bekerja Pak, saya mudah memberi loh. Keluarga ya, kalau sama orang jangan dulu, istilahnya lebih mudah saya memberi. Tahu-tahu saya sesudah pensiun, aduh pelitnya setengah ampun Pak. Kayaknya aku pelit banget. Walaupun ada nih, saya takut aja ini saya nggak punya uang simpanan gitu, karena saya ketakutan banget. Jadi roh kemiskinan itu ada loh sama saya. Kok saya jahat banget, walaupun ada itu saya takut nggak pegang uang, ini persiapan saya. Jadi kayaknya roh pelit itu, waduh, gimana itu Pak? Kok bisa sih saya seperti itu? Gimana caranya itu Pak? Ya, memang ini tidak akan mudah begitu Bu ya. Jadi kan yang penting kan segala sesuatu harus dilakukan dengan iman. Makanya saya rekomen Ibu banyak berdoa, banyak merenungkan firman. Ketika firman itu berbicara dan Ibu merasa yakin begitu kan ya, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan atau meninggalkan Ibu begitu, dan Ibu memang harus memberi, ya berikan. Tapi kalau Ibu tidak harus memberi juga jangan dijadikan Tuhan itu tempat gambling begitu loh Bu begitu. Karena kan kita ada waktu-waktunya, saya bilang begitu. Mungkin dulu Ibu ketika muda ada waktu untuk memberi begitu. Tapi mungkin sekarang waktu Ibu sudah bukan untuk memberi. Mungkin waktu Ibu itu untuk diberi oleh anak-anak begitu loh Bu ya. Jadi memang ada masa-masa lah Bu dalam kehidupan ini begitu. Tapi yang pasti semuanya itu harus dilakukan dengan kekuatan iman, dan iman itu hanya dari firman Tuhan begitu loh Bu begitu. Makanya bagaimana cara melawan roh ketakutan ini? Ya harus banyak-banyak baca firman Tuhan, biarkan firman Tuhan itu menguasai hati dan pikiran Ibu begitu, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan atau meninggalkan kita begitu. Kita harus yakin akan hal itu begitu loh Bu. Ya. Iya Pak, kasih Pak. Itu ya Bu ya. Ya, Pak. Oke, good. Ya, tadi saya di chat Koyan itu memang kita nggak bisa beli segala sesuatu tanpa uang, betul. Uang itu adalah hamba yang bagus, tapi tuan yang jahat. Jadi memang kita harus menjadikan uang itu sebagai hamba kita, bukan tuan kita. Segala sesuatu harus dibeli dengan uang, dan kita bisa menjadi berkat juga kan lewat uang. Persembahan ke gereja juga uang. Memang kita harus mencari uang lewat profesi kita begitu. Tetapi jangan jadikan itu sebagai tujuan hidup kita begitu. Mungkin itu pertanyaan di chat tadi bisa saya langsung jawab ya. Silakan Koyan. Ya, ada penanya berikutnya. Mungkin satu penanya terakhir sebelum kita tutup dengan doa dan pengumuman dari Reza.
Ada yang resign? Pak, ini ada yang komen nih. Menurut saya jika mau ikuti dan taat firman Tuhan, maka kita bisa membeli untuk tidak menjual rokok di pabrik rokok. Ya, jadi kan sebetulnya kan saya kasih pandangan begitu. Pada akhirnya kan keputusan ada pada kita begitu. Dan segala sesuatu kan harus dilakukan dengan keyakinan begitu kan ya. Kalau misalnya memang yakin tidak mau kerja di perusahaan rokok karena kita punya prinsip pribadi begitu, itu tidak menjadi masalah begitu Koyan ya. Saya kan kasih gambaran secara umum ini begitu kan ya, bahwa kalaupun orang kerja di pabrik rokok begitu ya, itu tidak menyalahi firman Tuhan. Tapi kalau memang hati nuraninya tidak bisa menerima itu begitu ya sudah jangan dilakukan begitu ya. Jadi pada akhirnya balik kepada kita sendiri loh Koyan begitu ya. Karena pada akhirnya semua bakal hancur, Pak. Karena kalau gitu jangan kerja di pabrik plastik juga, karena plastik menghancurkan dunia misalnya. Tapi saya udah mikir-mikir, saya kerja tekstil tiap hari, itu kain kan sebenarnya dari plastik juga. Ya. Itu saya sempat kepikiran sih, Pak. Kan ya mungkin karena dunia itu kan mengarah, ada yang kalau mau baik tuh harus jadi vegan. Standar dunia ya, harus jadi green, harus recycle sampah. Yeah. Nah, tapi dulu saya lihat kok orang-orang Kristen yang di Amerika tuh mereka yang konservatif kan kebanyakan di bidang oil and gas ya kerjanya ya, justru mengeksplorasi tanah dan hancurin alam. Nah itu kan mereka tetap bekerja dan bahkan mereka di oil and gas di Amerika itu adalah perusahaan-perusahaan yang paling besar untuk menyumbang ke evangelisme kan. Yeah. Nah dulu saya sempat mikir dalam konteks ini sih. Ya. Ya makanya kan kita sebetulnya kan penata layan, semuanya penata layan pada akhirnya kan pilihan kita. Tapi penata layan itu akan baik kalau dia taat kepada kebenaran firman Tuhan. Penata layan tidak akan menjadi baik kalau dia sudah jatuh ke dalam dosa. Kan Adam itu kan dulu jadi penata layan sebelum jatuh ke dalam dosa, penata layan yang baik. Tetapi setelah Adam jatuh ke dalam dosa, maka keturunan Adam itu tetap menjadi penata layan, tapi bukan menjadi penata layan yang baik begitu loh Koyan. Ya. Ya makanya orang kekristenan itu ingin membalikan kembali begitu kita seperti Adam menjadi penata layan yang baik begitu ya, dan memang itu perjuangan tidak mudah begitu. Nah sebelum saya ini akhiri saya ingin satu lagi Koyan begitu kan ya, apa bedanya orang kaya dunia dan orang kaya Kristen kan gitu ya. Oke, apakah jadi orang Kristen akan diberkati begitu? Orang dunia juga kan banyak diberkati begitu Koyan begitu. Ya. Kalau kita baca begitu kan ya, orang Jepang aja kan kalau kerja keras begitu kan ya, mereka menjadi negara maju begitu ya. Jadi kalau gitu jadi orang Kristen juga nggak perlu lah begitu. Yang penting kan kerja keras begitu, pasti akan punya banyak duit kan gitu ya. Jadi apa yang membedakan orang Kristen yang kaya punya duit banyak diberkati dan orang dunia yang punya duit banyak kan gitu ya, sama-sama punya duit nih, lalu apa bedanya? Bedanya gampang sebetulnya kalau kita baca di dalam Amsal begitu. Kekayaan orang benar membawa kepada kehidupan, kekayaan orang fasik membawa kepada dosa. Jadi kalau orang tambah kaya tambah banyak dosa begitu, jangan-jangan itu bukan kekayaan yang berasal dari Tuhan begitu ya. Karena kalau orang benar diberkati maka akan ada kehidupan di sana begitu. Tambah kaya, tambah dosa, seperti orang Jepang begitu kan ya, tidak sesuai dengan ya jauh lah karena mereka memang tidak kenal dengan firman Tuhan begitu kan ya. Tapi kan kita tahu bahwa prostitusi itu merajalela di sana begitu Koyan begitu kan ya, dan itu kan menjadi salah satu industri yang cukup banyak di sana begitu. Nah itulah penghasilan orang benar membawa kepada kehidupan, penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Begitu Koyan. Ya, terima kasih Pak atas closing statement-nya. Amsal berapa tadi Pak? Amsal berapa tadi Pak? Saya ketik. Amsal. Saya lupa letak ayatnya. Sebentar, saya cek dulu Bu. Saya cekin Pak. Amsal berapa Pak? Ini saya nggak ketemu juga. Sebentar ya. Amsal 10 ayat 2 bukan? Coba bacakan. Kekayaan yang diperoleh dengan curang tidak membawa kebaikan, tetapi kejujuran menyelamatkan nyawa. Bukan ya? Bukan.
Amsal 10 ayat 16 tuh ada yang kasih tahu coba. Mana? Amsal 10 ayat 16. Oh ya, Ya. upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan, penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Nah, betul, Terima kasih betul. Oh ya, pada Bu Mairani. ya, ya. Oke. Makasih Pak Joseph atas pengajaran dan sesi Q&A-nya hari ini. Kita dapat banyak firman dan dapat berkat, Pak. Terima kasih banget. Saya serahkan kepada Reza untuk pengumuman.